Nggih. Pun dimulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada malam hari ini sesuai seusai melaksanakan sholat isya dan tarawih bagi yang menjalankan. Alhamdulillah untuk pada sesi malam ini kita akan ada dua ya pertanyaan lumayan banyak sekali. Entah itu nanti terserah dari pemateri Pak Sinse Nilambara mau diteruskan materi, katanya ada materi sedikit, kira-kira 2 slide, atau mau jawab dari pertanyaan. Pak Mot, kemut Pak Mot. Apa namanya? Ketutup ininya, mic-nya. Gimana sekarang? Nah, wes dah. Lanjut. Tadi Ya, ketutup mic-nya. Tak mute semua. oke, siap. Sekarang untuk nanti terserah nanti dari pemateri mau melanjutkan pembicaraan atau melanjutkan materinya, katanya ada 2 slide lagi, atau mau membahas dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lumayan banyak, ada sekitar 20-an pertanyaan, atau mau membahas masalah ini apa dari question note Quiz. pertanyaan kuisnya. Nah, di kampus ini kuis terhitung nilai Mm-mm. untuk biji dari pertanyaan-pertanyaan nanti. Monggo itu nanti saya serahkan ke pemateri. Dan untuk tidak lupa kami juga akan menyapa dulu, karena ini seperti hal wajib, yaitu kami sapa dulu kepada para senior-senior kami, guru-guru kami, kepada rekan-rekan, pada rekan-rekan terapis, dimanapun Anda berada, dari ujung kulon sampai ujung ngetan, dan kami sapa juga dari medis ataupun non medis yang selalu telah mengikuti acara-acara dari kami menghormati sekali. Bisa sambil bertukar apa belajar, kita bisa saling belajar satu sama lain. Ternyata istilah medis seperti ini ternyata istilah dari tradisional Cina medicine seperti ini. Jadi bisa saling melengkapi kalau menemukan suatu kasus-kasus. Mungkin itu yang bisa kita awali. Nanti untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Sinse Nilambara. Monggo silakan Sinse. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mot punya sampai jam berapa Pak Mot? Ini nanti alokasinya. Ya seperti Seperti biasa biasa saja. ya. Jam Nggih, 10 jam maksimal 10.15 ya. nggih, Oke, nggih. siap. Pertanyaannya Pak Mot ada Pak Mot. Pak Mot siapkan Ada pertanyaannya Pak Mot. lumayan, Aku ada tak lumayan sekitar 22. Pak Mot siapkan pertanyaannya. 20. Aku tak buka Mm-mm. slide-nya. Nanti pertanyaannya tak buka di slide sama Pak Mot membaca di WA. Oke, nggih. Si. Ini ada ya. Sebentar Pak Mot. Tak tutup ya semua ini. Hmm. Kelihatan enggak Pak Mot? Peteng. Oh, udah. Udah kelihatan. Nah, Mm-mm. ini pertanyaannya Pak Mot. Nah, ini mungkin ini Wih, tak buat seperti ini biar
apa namanya yang nanti lihat videonya itu biar bisa ikut baca gitu loh Pak Ahmad. Kalau cuma dibaca pakai suara aja kan kurang kurang apa namanya kurang jelas. Nah, ini sekarang Pak Ahmad baca yang nomor satu, nanti aku yang jawab. Aduh, Kelihatan malah enggak Pak Ahmad? nganu ya Pak. Font Enggak fontnya kelihatan. terlalu kecil. Anu pakai Saya Pak Ahmad pakai udah, anu dewe, pakai pakai HP ini sendiri, pakai yang di grup aja. nah, Nah, itu nanti kan oke orang-orang oke. biar biar lihat ini. Ini tak perbesar itu Ah, loh maksudnya. Nah, oke udah siap. ini Hmm, yang anu besar dah ini. Sudah kebaca ya? ya ya, Oke, siap. kelihatan kelihatan. Sip, monggo. Dibaca. Baik, ini berarti langsung bahas Eh, tadi pertanyaan. Pertanyaan dulu, nanti habis pertanyaan kuis. Hmm, Kalau kuis cepet kan tinggal tinggal apanya sudah ada oke jawabannya toh. Kalau ini oke kan oke perlu oke. menjelaskan dulu. Nah, Hmm, oke, langsung saja berarti. Nggih. langsung dibaca Pak Mat, Ah, pertanyaannya Pak Mat. pertanyaan pertama dari Bapak Andik Depok. Darah Hmm, putih ini termasuk C atau cairan Jingze. oke ya. Hmm, Jadi pertanyaannya ini ya, apakah Pak Andi ada nggak ini orangnya? Nggak ada ya? Belum gabung ya? hmm. Belum gabung ya, saya tak jawab aja nanti biar penyusul. Jadi apakah apa namanya Pak Mat itu pertanyaannya? Darah putih itu termasuk C atau cairan Jingze. Leukosit ya Jingze. bahasanya. Bahasanya kan kalau bahasa Nggih, medisnya sel darah putih leukosit ya. nggih, nggih. Leukosit termasuk apa itu? Pertanyaan apa Pak Mat? Termasuk jin apa? C apa? C gini atau jinyi gini. Jinze. Nggih. Eh, Atau cairan Jinze. Jinye ya, dibaca apa anu aja apa tekstual aja Pak Mot. Suwe sama Jinye gitu ya. Wes ini Bang Nggih, angel-angel nggih. ngucap no salah. Nggih, latih Memang ketekuk-tekuk. memang bahasa bahasa Mandarin itu anu mirip bahasa Inggris Pak Mot. Jadi apa Oh, pelafalan sama tulisan itu ndak podo itu loh. Jadi angel. Jadi mm, dibaca kini podo raisone dibaca sesuai tekstual aja. nggih, Jadi nggih, apakah nggih. sel darah putih itu termasuk darah atau cairan ya? Darah dalam tanda kutip ya, atau ini atau cairan. Jadi jawabannya itu tidak termasuk dua-duanya ya. Jadi tidak termasuk dua-duanya. Tapi kita mengacu kepada fungsinya. Jadi leukosit ini kan fungsinya untuk defense toh. Nah, gitu loh, pertahanan intinya kan pertahanan, defense. Nah, ini adanya itu di kemarin itu yang namanya Weiqi kemarin itu. Weiqi kemarin itu saya tak buka no. Ini biar apa namanya? Biar biar enak bahasnya itu. Ada gak ya? Proses terbentuknya Qi. Aduh loh kok gak ada. Nah, ini loh Pak Mod. Jadi kita itu jangan ini ya, jangan mencampur adukan konsep ya. Jadi sel darah putih itu kalau di apa itu di di TCM itu termasuk apa? Tidak ketemu. Nggak ketemu gitu loh. Sel darah putih itu ketemu, cuma di TCM itu ada yang menyerupai itu gitu loh. Maksudnya menyerupai itu dalam hal ini fungsinya. Ya, dalam hal ini fungsinya. Nah, kita lihat ini ya. Kelihatan ya ini Pak Mat. Jadi jadi pertanyaannya begitu ya. Yang pertama apakah termasuk Syekh dan termasuk Jinji? Jawabannya tidak. Iya, Tapi iya. ada padanannya. Padanannya ini Pak Mat. Ci defensif ini. Jadi Weiqi ini. Nah, ini pertanyaannya. Nanti bersambung-sambungin nanti. Itu loh. Dah, terus apa lagi? Itu ya jawabannya. Jadi apakah Ah, termasuk ah. Syekh dan Jinji? Jawabannya tidak. Tetapi Tidak. sistem imun, sistem imun itu kalau di TCM itu sama dengan Weiqi ini. Nah, gitu loh. Tapi bukan sel darah putih. Sel darah putih itu konteksnya medis gitu loh. Tapi kalau konteksnya TCM, jadi bahasa pemrogramannya beda.
Gitu loh. Iya. Jadi kita kenalnya Weci. Ya, kalau Weci itu kan seperti kemarin itu sudah dijelaskan pada saat kita membahas Qi. Kalau ini kan mengalir di interior. Kalau ini banyaknya di eksterior. Secara apa namanya? Secara normalnya begitu. Cuma nanti dalam kasus alergi nanti lain lagi. Jadi kenapa kok apa namanya? Hmm. Pada saat kita itu Wei-nya lemah, itu kita gampang masuk angin dan sebagainya itu ya karena apa tuh patogen-patogen dari luar itu WC ini loh ibarat ini seandainya ini sebuah negara dia itu melindungi di sini loh selaputnya ini loh jadi apa menangkal Pak Made ini. Menangkal patogen-patogen dari luar ya. Gitu loh ini fungsinya WC ini. Nah WC ini dibentuk sama tiga faktor ini. Jadi dibentuk sama ini original Qi atau Yuan Qi ini asalnya dari ginjal sama Chongqi ini. Chongqi ini gabungan dari udara dan saripati makanan. Nah, pertanyaannya dari sini kalau pengen meningkatkan apa namanya? Wei Qi itu dari mana? Nah, gitu loh pertanyaannya. Kalau orang sering masuk angin itu meningkatkan Wei Qi-nya dari mana? Ya tinggal dari sini dah. Organnya di rumah atau dirawat. Jadi biar enggak defisien. Paru, limpa sama satunya ginjal. Ginjal ini berhubungan dengan konstitusi. Jadi orang itu ada yang memang dari lahir itu dia itu sudah lemah ininya, Wei-nya imunnya. Lah yang bisa kita lakukan ya cuma ini, kita rawat ininya, paru-paru dan limpanya. Jadi supaya supaya aliran congcinya ini kuat gitu loh. Kalau congcinya kuat, insya Allah ininya juga tensinya juga kuat. Itu jawabannya Pak Mot. Jadi ndak ada Iya. padanannya ya di apakah Mm-mm. leukosit itu sama dengan A, B, C ndak ada. Jadi cuma secara fungsi ada yaitu dipunyai sama si WC ini. Oke, Ya. pertanyaan yang kedua. Pertanyaan Atau ada kedua, pertanyaan lagi Pak Mot? Ada pertanyaan kadang itu pertanyaan itu bercabang-cabang nih. Enggak ya? Cuma satu nah, itu aja ya. enggak, Satu satu nomor satu ya. ya, Oh, kalau ini Pak tapi Sinse, kalau ini Pak Sinse, kalau lemes Apanya? Maksudnya badannya lemes? oh, kemudian Lemes apa apa nih nih? lemes? amnesia itu bagaimana? Yang Nah, itu pengaruh apanya? Tuh. Iya kalau lemes ya kan jelas C-nya kan power toh. Kelelahan turun dia itu gluko. power gitu loh. Jadi kalau orang itu gampang kelelahan ya C-nya atau yang terlibat gitu loh Bu. Ojo lemes-lemesan aja dah gitu loh. Nah, Lanjut amat. kayak bukannya banyak tadi. Untuk Oh, pertanyaan yang kedua mm, dari Pak Andi juga, mm. untuk kasus autoimun ini Zenki bermasalahkah? Ya, dan sudah kita bahas cenci ya. Cenci tadi loh Pak Mamat. Nah, ini Mm-mm. loh cenci itu. Oh, Nah, ini loh cenci. Ya, iya, iya. roh ya Pak Andi itu. Ini namanya cenci ini ya. Saya tak hapus dulu biar ketok. Nah, ya ini ya. Cenci itu pemurnian dari congci. Jadi congci itu kan udara dicampur saripati makanan atau guci. Ini guci namanya. Guci. Jadi sesuatu yang apa namanya? Diolah sama lambung itu dimurnikan sama limpa yang kemarin itu eh eh, Y-nya Y-nya itu masuk ke sini akhirnya diolah lagi dicampur udara jadi congci. Lah congci ini kalau di katalisator itu di apa ya kalau di kimia itu kalau proses kimia itu di katalisator. Katalisator ini dia ndak ikut, cuma dia ibaratnya mediator gitu loh. Sehingga dia bisa terjadi pemurnian. Nah, itu dia bisa menjadi cenci ini, lebih halus dia. Jadi lebih murni cenci ini. Lah cenci ini nanti akan proses menjadi nutritif qi. Jadi qi yang sifatnya itu untuk menutrisi organ atau yin qi, ya yin qi. Jadi organ itu yang merawat qi, Pak Mot. Jadi qi setiap organ itu biar tidak rusak itu dirawat sama nutritif qi ini. Lah nutritif ini qi ini dia mengalir bersama darah. Nah, jalurnya dia mengalir bersama bersama darah. Yang kedua, cenci ini dia bisa berubah bentuk menjadi Wei-Qi atau Qi pertahanan. Jadi yang sifatnya itu untuk atau fungsinya untuk menangkal atau memerangi patogen dari luar. Nah, pertanyaannya tadi masalah
apa namanya cenci itu apakah berhubungan dengan autoimun? Sebenarnya ya berhubungan, tapi autoimun itu lebih dari itu. Saya ini tak bahas untuk sebenarnya ini bahasan tersendiri ya, tidak masuk kelainan Ci dan darah ya. Cuma karena ditanyakan ya tak jawab. Jadi kalau kita bicara tentang autoimun, ini tak ambil dari beberapa sumber ya. Ini dari bukunya siapa ya? Dari lupa aku pengarangnya. Jadi treating autoimmune disease ini ya. Jadi autoimun itu sebenarnya disebabkan bukan bukan cenci ya, yang berhubungan ya cenci tetap berhubungan karena dia itu sistem sistem imun ya. Cuma dia itu lebih jadi gini wes, perbedaannya alergi dengan alergi ini ya, alergi dengan autoimun. Autoimun. Alergi ini ibarat orang itu terlalu lebay gitu lah, wes gini aja. Bahasanya itu terlalu lebay itu. Jadi misalkan pengen nembak seseorang itu dia ndak harusnya pakai peluru tapi ditembak pakai rudal gitu loh. Nah, ini alergi ini. Kalau autoimun, dia ini ndak bisa membedakan temannya atau musuhnya ndak bisa dibedakan. Atau wembak semuanya tor 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 gitu. Nah, logikanya dari sini masuk ndak? Mungkin ada yang komentar ndak dari sini? Autoimun, pengertian autoimun dengan alergi dulu biar kita itu ndak apa ya, ndak ambigu gitu loh. Jadi kalau alergi itu sifatnya dia hiperaktif. Jadi sesuatu yang sifatnya itu harusnya ndak menimbulkan sesuatu karena dia itu lebay ya dalam tanda kutip hiper tadi itu akhirnya dia timbul timbul reaksi. Nah, itu auto auto apa itu alergi. Kalau autoimun itu menyerang organ-organnya sendiri atau menyerang tubuhnya sendiri. Harusnya antigen yang diserang atau faktor patogen dari luar tapi yang diserang malah malah tubuhnya sendiri. Nah, itu namanya autoimun lah. Autoimun itu yang berperan besar itu sebenarnya defisiensi yin. Nah, ini. Karena defisiensi yin ini dia yang menyebabkan yang namanya apoptosis ini. Nah, ini kita harus sedikit apa namanya? Apoptosis ini. Jadi apoptosis ini sel-sel kalau bahasa medisnya itu sel-sel yang dimatikan. Jadi sel-sel yang tidak perlu tumbuh, nah itu dimatikan. Itu apoptosis namanya. Yang memang tidak diperlukan lah ibaratnya. Nah, pada saat kondisi defisiensi yin ini berlarut-larut, itu bisa menimbulkan destroying tolerance ini. Jadi toleransi. Yang dimaksud toleransi di sini adalah mengenali dirinya sendiri. Mengenali dirinya sendiri. Jadi kalau si imunnya itu dia masih mengenali diri sendiri, maka dia kata-katanya ini within tolerance. Jadi dia masih dalam tahap toleransi. Nah, itu nanti jadinya penyakit ini Alzheimer, amyotrophic lateral sclerosis, cancer, diabetes, muscular degeneration, osteoartritis, osteoporosis, Parkinson, bla 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 ini. Jadi artinya sel imunnya itu dia masih masih mengerti dalam tanda kutip teman-temannya sendiri gitu atau mengerti dirinya sendiri. Dia tidak menyerang tubuhnya sendiri. Itu dalam bahasa di sini disebutkan sebagai dia mengerti atau masih dalam toleransi. Tetapi kalau yang si sel imunnya tadi itu atau dalam ini apa tadi ya WC-nya tadi itu dia sudah menghancurkan toleransi artinya dia sudah membabi buta di sini ya sini membabi buta. Jadi dia sudah tidak bisa mengenali apakah ini patogen dari luar ataukah dirinya sendiri itu tidak bisa mengenali. Nah, maka timbullah yang namanya autoimun. Jadi yang berperan terhadap autoimun itu sebenarnya bukan cencinya tapi cencinya ini tetap cenci dan WC-nya itu tetap tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah ini loh, yin defisiensinya ini atau defisiensi yin. Jadi sesuatu yang sel-sel yang harusnya itu dia kalau bahasa medis apoptosis itu harusnya dimatikan, ini tidak dimatikan dia, akhirnya tumbuh. Gitu loh. Dan akhirnya bermasalah di toleransinya itu tadi, ditembak ibaratnya sudah brutal, sudah tidak mengenal ini temannya pun tidak tahu yang baik langsung kalau kalau mungkin dalam analogi seperti itu. Itu yang dinamakan autoimun. Jadi yang menyebabkan autoimun itu defisiensi yin.
Nah, kira-kira begitu jawabannya Pak Ahmad. Jadi bukan Wei-nya yang bermasalah, tapi defisiensi yin yang menyebabkan kelainan apoptosis. Nah, itu jawabannya. Cukup Iya. amat untuk nomor 2. Jadi autoimun itu ya itu bahasanya tersendiri, bukan eh, bukan eh, di kelainan Qi, cuma ada beberapa yang tumpang tindih nanti. Jadi kayak psoriasis, kayak yang berapa yang bersinggungan dengan kulit itu mungkin bisa kita terapi atau kita lakukan treatment. Tapi kalau bahasanya tersendiri ininya apa namanya Iya. autoimun ini. Iya. Lanjut amat. Yang nomor Oke. ya 3. 3. Pertanyaan yang ketiga, eh, apa yang terjadi jika jinje pada limpa terganggu? Jenal Aceh. Pak Jenal ada gak? Nah, Ada gak Pak Mat? Nggak ada. Yang tanya kabur kayaknya kabeh yang tanya. Apa yang terjadi apa ya jika Jinje pada limpa terganggu? Ini Pak Jainal Heeh. Aceh. Nah, ya Iya. kalau terganggu ini Pak Mat apa namanya timbul apa permasalahan, timbul patogen apa timbul apa ya bukan patogen ya, timbul inilah eh, timbul penyakit gitulah atau timbul ketidakseimbangan. Jadi timbul masalah gitu aja lah wes gampangannya. Eh, Ketidakseimbangan gitu aja ya. Hmm. Ketidakseimbangan wes bahasanya gini aja. Ketidakseimbangan Jin Yi. Nah, Jin Yi. Tidak keseimbangan Jin Yi. Kalau dia defisien, defisien Jin Yi, maka yang timbul kekeringan, cairannya kurang Pak Mot. Jadi timbul timbul kekeringan. Tetapi kalau dia berlebih, tapi kebanyakan biasanya berlebih. Ini kasusnya apa Pak Mat ini? Pernah enggak melihat orang ini? Kasus di kekurangan jinja itu apa kasusnya? Penyakit apa? Pernah enggak? Be- belum. Belum pernah. Apa Ini ya? kasusnya diabetes tahap awal. Yang Hmm. paling sering kita alami diabetes tahap awal atau termasuk psoriasis itu juga. Yang kemarin tuh kulitnya retak-retak terus ngelupas-ngelupas kering-kering itu ya memang ini keringan ini kulitnya. Nah, tapi yang paling Hmm. gampang kita amati pada pasien diabetes tahap awal. Itu kekurangan jinje efeknya apa? Kekeringan. Terus kalau berlebih, jadi cairan tubuhnya berlebih itu ya bisa karena terbendung atau bisa memang ada gangguan yang lain. Gangguan yang lain itu ada patogen masuk yang menyebabkan ketidakseimbangan bisa. Nah, itu menyebabkan apa? Yang pertama lembab. Jadi lembab itu karena gangguan pada jinji atau sirkulasi fluida tubuh. Nah, itu yang pertama lembab. Kalau lembab ini dia berlarut-larut, maka lembab ini tidak ada wujudnya, dia masih dalam bentuk mungkin dalam tanda kutip ya kabut yang halus gitulah, tidak ada bentuknya. Tapi kalau sudah Hmm. mewujud dalam bentuk material, maka dia menjadi dahak atau plekma. Jadi apa namanya dahak itu adalah lembab yang mewujud yang sudah kronis, maka dia akan timbul dahak. Terus yang kedua, kalau dia itu sudah parah lagi, maka dia akan timbul edema atau odem yang kemarin kakinya bengkak dipencet tidak bisa balik. Nah itu apa namanya isinya cairan. Nah, itu namanya edema termasuk asites. Jadi asites itu edema yang di bagian peritenum perut. Nah kayak gitu. Jadi jawabannya itu Pak Ahmad. Kalau dia minus maka dia kekeringan, tapi kalau plus dia ada potensi 3. Kalau tidak lembab, dah ya odem. Oke lanjut. Yang nomor 4 Pak Ahmad. Halo, Halo, saya Pak Ahmad teruskan. keluar. Ngeblank. Nomor break dulu. Nomor 5 Bu. Nomor Iya, 4 atau boleh. 5 ya? Nomor 4. Nomor Nomor 4. 4, Yus. Bagaimana mekanisme ingus keluar dari hidung, Pak Ahmad sedangkan Dewi apa sing takok iki. keluar Jadi dari hati, ditinjau dari Jinye menurut TCM. ya, jadi ini sebenarnya kita balik ke materi anu ya, apa namanya?
Eh, Jinyi ya. Ada enggak ya ini? Jinyi. Patogenesisnya mana ini ya? Nah, ini proses timbulnya air mata ya gampang saja. Proses timbulnya ingus ya gampang saja. Jadi eh, hidung, hidung itu kan berhubungan dengan paru ya. Paru. Hidung itu berhubungan dengan paru. Kalau hidung ini, kalau paru-paru ini terganggu mekanismenya atau apa namanya proses penyebarannya. Jadi penyebaran apa jin yi-nya itu penyebaran ini ya jin ya itu terganggu. Ini terganggu penyebaran ini atau difusinya fungsi difusinya itu terganggu. Fungsi dispersi ya dispersinya itu terganggu. Maka dengan mudah cairan itu akan menumpuk dan akumulasi akumulasi cairan atau akumulasi jin yi. Nah, ya, kalau sudah tertimbun apa terjadi akumulasi akan timbul timbul lembab atau dahak. Ya inilah yang namanya eh, apa itu ingus. Nah, ini kalau bahasa bahasa ininya bahasa sehari-harinya. Jadi ingus itu timbul pada saat paru-paru itu terganggu. Jadi entah itu karena dia itu memang defisien atau dia terblokir sama patogen dari luar. Nanti patogen, ada patogen entah itu mungkin virus atau apa yang flu dan sebagainya itu dia menyerang paru-paru sehingga fungsi dispersinya itu terganggu. Kalau fungsi dispersinya terganggu ya eh, proses sirkulasi atau penyebaran dispersi cairannya juga terganggu. Akhirnya timbul timbul ini, timbul akumulasi cairan ini. Kalau akumulasi cairan ini menumpuk terus, ya akhirnya muncul yang namanya dahak. Nah, itu yang kita kenali dengan ingus. Sedangkan untuk mata itu berhubungan dengan hati ya. Jadi mata itu berhubungan dengan liver. Nah, liver sendiri itu kan eh, sumber ini ya, tempat menyimpan darah ya, menyimpan 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 syek. Jadi eh, mata itu bisa menjalankan fungsinya itu kan karena dinutrisi sama syek ini. Jadi kalau prosesnya itu di sini itu ada gangguan, ya maka si yang cairan yang ada di dalam si ini juga akan dengan mudah akan keluar gitu loh. Jadi hubungannya seperti itu. Jadi kalau kalau orangnya itu apa namanya matanya iritasi dan sebagainya. Nah inilah yang fungsinya apa namanya Jinji yang ada di si ini akan keluar atau berfungsi untuk melembabkan. Jadi dia menyatunya itu di darah. Jadi pada saat matanya itu membutuhkan maka air mata itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi prosesnya seperti itu. Nanti karena dia itu dialiri sama si ini. Jadi untuk menutrisi. Jadi kalau apa namanya matanya kering maka cairan di dalam atau fluida atau jinji di dalam si ini akan keluar menjalankan fungsinya. Ini prosesnya seperti itu. Dia tidak sedetil ingus, tapi lebih ini ya, lebih ke arah fungsinya ya dia si air mata itu tadi. Jadi jawabannya gitu aja Bu untuk apa namanya proses keluarnya ingus dan air mata. Jadi yang lebih rumit yang ingus karena dia membutuhkan ini membutuhkan semacam kayak rangsangan dari luar supaya dia itu terbentuk. Kira-kira cukup untuk pertanyaan nomor 4. Jadi keluarnya ingus terjadi karena gangguan dispersif pada fungsi diversi pada paru-paru. Nggih. Berarti terlalu banyak cairan yang ada di paru-paru nggih? Bukan terlalu banyak cairan, dia bisa apa namanya bukan terlalu banyak cairan, tapi fungsi untuk menyebarkannya diganggu atau terganggu. Bisa karena paru-parunya yang bermasalah, misalkan defisiensi C atau defisiensi yang paru-paru sehingga
dia tidak bisa optimal atau karena paru-parunya tidak bermasalah, sehat-sehat saja, tapi dia diserang sama patogen dari luar. Misalkan kan kita kondisi flu. Nah, itu ya dengan mudah fungsi dispersi cairannya terganggu, akhirnya timbul akumulasi cairan dan pada saat sudah melebihi kapasitas tertentu maka dia akan timbul dahak. Nah, itu yang kita kenal sebagai ingus. Itu Bu untuk Nggih. jawabannya untuk nomor 4. Jadi Nomor 4. itu Nggih. terus lanjut. Lanjut nomor 5. Apakah yang terjadi jika tubuh terjadi defisiensi cairan atau sebaliknya terjadi akumulasi cairan tubuh? Apa yang terjadi jika tubuh defisiensi Terjadi cairan? defisiensi cairan. Jadi Sebaliknya. Jinyi, Jinjinya minus ya. Ya dia akan mengalami kekeringan. Jadi pertanyaan ini sama seperti pertanyaan Pak Zainal ini. Nah, terus kalau ke nomor 3 ini sama ini, nomor 5 ini pertanyaannya Pak Mot ini sama seperti yang nomor 3. Ya, pada limpa terganggu ini sama ini. Jadi kalau defisiensi cairan maka dia akan kekeringan. Tapi kalau terjadi akumulasi maka akan timbul 3 itu tadi. Jadi kalau Ya. kelebihan cairan maka dia akan timbul 3 itu lembab, timbul dahak, sama timbul odem. Bengkak tapi kalau dipencet dia ndak balik. Itu pertanyaan mirip-mirip nomor 3 Bu, nomor 5 itu. Lanjut nomor 6. Nomor 6. Bagaimana keringat dapat mempengaruhi cairan jantung? Sebenarnya maksudnya Pak Mot ini gimana nih? Ndak jelas aku nomor 6 ini. Jadi yang mempengaruhi jantung itu ini ya, apa namanya? Ini piye nih? Maksudnya Pak Mot ini nggak jelas aku Bu. Yang Maksudnya itu kalau ini kan biasanya kalau banyak cairan di tangan, kayak keringat di tangan itu kan tanda jantungnya lemah, paru-paru basah gitu kan. Mungkin kayak gitu. Nah, biasanya kan kadang kita sering tuh nggak beraktivitas karena cuaca panas, kemudian kan timbul keringat banyak. Nah, itu apakah hubungannya ada ada hubungannya dengan jantung gitu loh. kalau kalau keringat itu hubungannya bukan jantung ya. Jadi keringat atau perspirasi ya. Perspirasi ini kalau dia banyak, contoh orang-orang apa namanya, orang yang terlalu banyak berkeringat itu misalkan orang asma itu kan keringatnya keluar banyak, maka yang akan timbul itu gini aja wes, bukan itu ya. Timbulnya keringat banyak dulu. Jadi perspirasi, perspirasi atau keringat berlebih. Timbulnya perspirasi itu karena ini, apa namanya, aku pengen membahas ini dulu. Nanti emang ya. Hubungan antara Ci sama, nah ini loh. Hmm, Ini dulu aja wes. Jadi pada saat eh, berkeringat itu berlebih, jadi meningkat, itu bukan pada saat ya. Ya sudah pada saat apa-apa, perspirasi ya. Itu ada biasanya, bukan ada ya, biasanya itu disebabkan karena Qi-nya itu terlalu lemah. Jadi Qi itu punya hubungan dengan Qin yaitu 3 ya, dia menggerakkan. Jadi kalau Qi-nya lemah itu dia maka tidak bisa menggerakkan Qin, yaitu akhirnya timbul edema tadi itu. Nah, yang kedua, Qi itu punya fungsi menahan Qin Yi. Nah, dalam kasus berkeringat ini. Jadi kalau Qi-nya itu lemah, jadi katakanlah orang asma itu, Qi-nya kan lemah orang asma itu. Itu menyebabkan keringatnya itu keluar dengan berlebih. Nah, gitu loh. Jadi yang berhubungan dengan keringat itu Qi. Nah, Qi itu hubungannya sama sama limpa sama paru-paru. Jadi bukan sama jantung, Bu. Itu loh.
Jadi kalau yang kita lihat orang yang defisiensi jantung itu kenapa kok timbul edema? Soalnya jantung itu biasanya berkaitan dengan yang namanya limpa ini. Jadi defisiensi yang jantung, nah, defisiensi yang jantung itu biasanya berkaitan dengan limpa ini. Jadi kalau limpanya ini bermasalah, fungsi transport dan transformasinya itu terganggu sehingga tidak bisa gerak ininya, cairannya. Kalau tidak bisa gerak ya lama-lama akan bergenang, timbul timbul edema. Nah itu yang sebenarnya terjadi dia. Jadi hubungannya yang berhubungan dengan keringat itu bukan jantung tapi limpa dan paru. Nah itu jawabannya yang nomor nomor apa itu? Nomor berapa tadi? Nomor 6 Bu ya. Jadi kalau orang itu dia itu C-nya lemah, itu gampang gampang ini, gampang apa namanya? Gampang berkeringat. Nah, itu terjadi pada kasus defisiensi jantung. Jadi orang itu yang jantungnya lemah, itu dia gampang sekali berkeringat. Nah, itu yang terjadi itu karena limpanya juga defisien karena jantung itu berhubungan dengan limpa ininya. Jadi kalau kita lihat 5 unsur, ini api, ini tanah, ini kayu. Nah, itu api itu ibunya dari tanah dia. Jadi kalau apa namanya itu tanahnya defisien itu kemungkinan juga ibunya ini juga defisien gitu loh. Makanya saling berkaitan jantung sama limpa itu. Jadi yang terjadi begitu. Itu jawaban untuk nomor berapa Bu tadi? Nomor 6. Oh, nomor 6. Oke, lanjut. Jadi yang berhubungan dengan jantung itu bukan ini ya. Bukan Jinji tapi Ci. Nah, yang berkeringat hubungannya keringat sama jantung itu yang apa namanya? Yang berkaitan itu sebenarnya Ci-nya. Maaf ya Sin, pengalaman dulu itu kan suami kan wafat itu karena jantung. Ya sebelum anu itu memang keringatnya banyak sekali. Makanya saya terjun ke terapis itu karena kalau ada orang yang apa keringatnya banyak itu saya ikut apa dulu ikut apa teratapan ikut kayak kayak ingat Trauma gitu Bu ya. aja. Makanya saya njebur sisan ke terapi. Oh, jadinya Mm-mm. terima kasih atas penjelasannya makin gamblang. Jadi kalau orang itu Bu, kalau pertanyaannya kalau misalkan Bu Marti suka bekam katakan, kalau orang itu gampang berkeringat, itu kira-kira bisa dibekam enggak orang itu? Nah, Enggak. gitu loh Bu. Enggak boleh karena kenapa? Pasti Ci-nya lemah gitu loh. Kenapa kok orang itu berkeringat, hubungannya keringat sama Ci apa? Karena dia menahan ini loh. Punya fungsi menahan jin Y. Jadi Ci ini menahan pori-pori kulit. Jadi kalau Ci-nya lemah, pori-pori kulit itu tidak bisa nutup, dia buka terus. Akhirnya jin Y ini dia menyebar. Nah, gitu loh. Kenapa kenapa kok terjadi orang itu berkeringat? Nah, hubungannya sama sama jantung apa ya? Jantung itu ibunya si limpa tadi itu. Jadi kalau limpanya itu lemah atau jantungnya lemah ya limpanya ikut lemah. Hubungan 5 unsur. Ini tanah, api, kayu ini ya. Kayu ini logam sama apa nih air ya. Nah, jadi kalau dari situ kalau kalau jantungnya lemah ya pasti limpanya kemungkinan lemah karena dia sifatnya menghidupi kan. Ini mboknya, ini anaknya, gitu loh. Jadi yang terjadi karena mboknya itu lemah, anaknya juga lemah, dia C-nya ikut terganggu. Itu yang sebenarnya terjadi Bu. Kemungkinan suaminya Bu Marti itu bukan ini ya, bukan jantungnya bukan koroner tapi defisiensi. Itu mungkin jantung lemah mungkin kalau bahasa medisnya. Wallahu alam. Eh maaf mengungkit anu ya. Dulu tuh Oke. kan memang apa jarang kita sebenarnya punya apa namanya pengobatan gratis itu punya di kantor itu Oke. ada punya klinik itu jarang sekali ke periksa sebenarnya. Lah Oke. waktu itu kan pas di belakang rumah itu kan eh, ada musola itu mau dinaikkan apa namanya kubahnya itu diarak keliling kampung itu katanya Hmm. orang-orang itu suami itu ikut dorong-dorong gitu. Habis gitu Oh, terus ya paham, 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 Bu. terus tak ajak ke rumah sakit terus Tapi waktu tak itu potong, Bu. masih di Tapi UGD. punya riwayat itu ya, Bu ya. Punya riwayat jantung lemah ya memang. Ya kurang tahu sih dulunya perokok sih. Mm-mm.
Jadi kemungkinan Oh, itu Bu, jadi sudah punya riwayat, terus dipakai aktivitas berlebihan, otomatis G-nya kan terkuras. Jadi G-nya iya. sudah lemah, terkuras untuk dorong-dorong itu Bu. Dan Akhirnya melukai anu ada melukai juga jantung. kesalahan medis dari medis itu wong saya Iya. dengar sendiri kan harusnya disuntik apa itu Mm-mm. untuk menaikkan kerja jantung itu. Mm-mm. Eh, itu harusnya disuntik setengah mili apa-apa terus sama susternya itu. Kan aku dengar sendiri, udah disuntik, udah berapa 1,5. Ih, ini tulisannya setengah loh ya, apa kuat ya. Dan Hmm. akhirnya ya Mm-mm. sebenarnya ya waktu itu adik-adik saya yang ragil itu juga dokter terus ke rumah sakit ya marah-marah di sana. Tapi Nggih, nggih. ya kalau sudah anu ya Sudah sudah terjadi nggih? ya Nggih. percuma kita nuntut juga ndak bisa Nggih. kembali. Nggih. Alhamdulillah. Dan sekarang makin jelas penyebabnya. Terima kasih sudah Nggih, sami-sami dijelaskan. yang T. Yang nomor 7, Bu. Kita lanjutkan. Ini dapat tanggapan dari yang T. Terima kasih. Monggo yang Sinsei, nomor maaf. 7. Nggih, monggo siapa ini? Melanjut itu dari kasusnya Ibu Sri, itu apa masuk golongan angina pectoris ya, Sensei? Yang apa, Bu? Yang tadi, yang suaminya, kasusnya suami Ibu Sri itu. Kalau medis ya bisa mungkin apa angin Mungkin pektoris itu ya, angin duduk Angina itu ya. pectoris, iya angin duduk, Sensei. Ya, tapi kalau kita secara Iya. TCM kita lihat ya orangnya apa namanya? Berkeringat enggak henti-henti Mm-mm. itu ya berarti C-nya lemah. Jadi Lemah kalau ya. ada orang yang berkeringat seperti itu ya cepet-cepet C-nya ditonik, Bu. Kasih madu atau kasih apa ya sifatnya kalau itu tonik. di rumah sakit, Itu di rumah katakanlah sakit itu disuntik apa? Terlalu banyak apa? Suntik kortisol apa apa itu iya, yang untuk iya. menaikkan itu. Mm. Oh, Nah, itu Intinya gitu, terlalu Bu. banyak. Ya. Ya, Jadi intinya kalau berkeringat itu mungkin kalau ada praktisi bekam juga hati-hati kalau orang itu punya kecenderungan keringat spontan ya dilihat-lihat dulu kalau orangnya itu memang ini kalau kita tuh sudah C-nya sudah tipis kita bekam, nah itu biasanya orangnya semaput. Nah gitu, Bisa sering pingsan. kejadian kayak gitu. Monggo Bu Min, lanjut yang nomor 7. Nah, biar waktunya nutut masih banyak soalnya. Bu Min, halo? Mana Bu Min ini? Bu Min ini turu pisan nih. Ya, tak lanjut Nomor sendiri ya. 7. Oh, Nomor Pak Mot, 7, nomor kembali Pak 7. Mot. Nuju Pak Mot, monggo. Mm-mm. Nomor Nomor 7 7. dari Bapak Ma'ruf Ma'ruf lagi. Magelang. Heeh. Iya, Iya Pak Mot. lumayan panjang. Nah ini pertanyaan buahnya kadang satu soalnya ada 3, 4 Pak Mot. Mm, Tapi ya gak apa-apa, bagus iya. itu. Kritis berarti, seneng aku. Lanjut Pak Mm-mm. Mot. Disebutkan bahwa jinje Mm-mm. berhubungan erat dengan darah. Mm-mm. Apakah jika jinje terkuras, maka darah juga akan berkurang Oke, siapa sih dan mendek situ saya apakah Pak Mot. Satu situ Pak Mot. Jangan oke, banyak-banyak saya Pak oke. Mot. Jadi kalau jinnya berhubungan kali kalau jinnya itu terkuras, apakah darah ikut berkurang? Nah ini kita Mm, kita ke sini Pak Mot. Udah tak siapin gambar emang. Nah, ini hubungannya ini nanti tak kasih di yang materi kemarin ndak ada ini. Maka nanti tak sisipkan ya. Di materi Jinji kemarin ini ndak ada kan ya kelupaan aku ininya ngasih. Ini hubungannya Syekh sama Jinji. Nah, ini Pak Maut. Jadi kalau Jinjinya berkurang ya, apakah jadi kalau ininya defisien, apakah Syieknya ikut defisien? Nah, itu kita jawab ya. Jadi darah itu punya hubungan dengan jinni seperti ini. Darah itu sifatnya menutrisi dan menguatkan. Jadi dia bisa mentonik. Jadi kalau orang kekurangan cairan itu cepat-cepat ditambah darahnya, maka dia akan ikut naik. Nah, itu sifatnya menutrisi dan menguatkan seperti itu. Sedangkan jinji itu sifatnya mengisi kembali dan mengencerkan. Jadi mengisi kembali itu ya sifatnya dia melumasi atau mengencerkan itu tadi loh. Mungkin lebih lebih cocoknya mengencerkan nih loh. Mengencerkan. Nah, jadi pertanyaannya terjawab dari sini. Jadi kalau jinnya itu ngedrop atau defisien, darahnya gimana kira-kira? Iya Pak Mat. Kalau dia punya fungsi ini, Jinji punya Nah, fungsi
mengencerkan. Jadi kalau jinjinya itu kering, darahnya gimana? Kental. Nah, sudah Kental, jawabannya itu nggih. Bimati. Tapi bukan Gumpal. berkurang, hanya dia mengental. Nah, itu jawabannya. Hmm. Jadi kalau Ya. jinnya itu defisien, ininya mengental, bukan ikut turun, bukan, tapi mengental. Mengental. Nah, mantap ya, makasih Bang Ti. Mengental. Mengental itu apa? Statis darah. Nah, kasusnya bagaimana? Jadi kalau orang itu diabetes, itu kekeringan sindrom. Jadi yang kemarin kita bahas darah darah panas itu nanti dibahas pada saat kita mungkin suatu saat kita membahas ini ya diabetes ya. Jadi itu sindrom utamanya diabetes itu eh, panas darah dan kekeringan di darah. Jadi darahnya itu kering. Nah, kekurangan Hmm. cairan ini. Nah, makanya C-nya gampang mandek. Nah, itu tahap awal diabetes seperti itu. Jadi orang diabetes itu kalau tahap awal disuruh makan yang banyak airnya. Jadi misalkan kayak buah pir, bengkoang. Nah, itu supaya ininya ternutrisi. Kalau ininya ternutrisi, darahnya lancar kembali. Karena orang diabetes itu punya kecenderungan darahnya mudah Mengental. stasis, betul mengental. Nah, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Ya. pertanyaan kedua apa, Pak Mat? Ini masih satu pertanyaan Enggak apa-apa. bercabang. Bercabang kan. Pinter ini. Dorong Pak Maruf. Monggo pertanyaan Nggih. kedua Pak Mat dari nomor 7. Pertanyaan B gitu aja 7B. Eh, Dan apakah artinya ketika orang mengalami dehidrasi atau Mm-mm. banyak keringat bisa Mm-mm. dipulihkan dengan diberi suplemen atau herbal-herbal Mm-mm. penambah darah dengan tujuan mengisi kembali jinje Eh, atau sebaliknya. jadi kalau ada orang dehidrasi, ngedrop, apakah kalau darahnya itu kita tambah, ininya ikut nambah? Nah, fungsinya ini dilihat ini. Dia menutrisi dan menguatkan. Jadi pertanyaannya, jawabannya gimana Pak Mat? Kalau darahnya ditambah, apakah ini ikut bertambah? Logika Pak Mat. Jadi sifatnya dia menutrisi dan menguatkan. Ya jelas, jelas ngangkat. Jadi kalau kalau orang itu Ya. dehidrasi ditambah tonik-tonik darah, maka apa namanya cairannya tubuh akan cepat cepat menguat. Nah, tonik darah itu apa? Salah satunya ya kemarin itu kuning, kuning telur. Terus apa itu yang kemarin itu di nutrisi itu saya lupa. Ya, mungkin hati dan sebagainya itu darahnya diangkat, ya ininya ikut ngangkat. Tapi kalau darahnya itu defisiensi, ini tidak bisa cairannya kita angkat, tidak bisa. Itu karena dia cairan itu punya fungsi hanya mengencerkan, tapi tidak untuk menambah. Itu jawabannya Pak Mat. Jadi sangat bisa ya, Ya. kalau orang dehidrasi dikasih tonik-tonik darah maka pasti pulih karena darah itu sifatnya dia menguatkan atau menutrisi jinji. Yang 7C, ada lagi nggak 7C? Sampai 7C. Wonten. Hmm, Yang 7C Pak Mat, ada nggak? Nutut apa enggak ini kok? Atau cepet ya Pak Mat? ini Agak atau cepat. sebaliknya, jika orang mengalami defisiensi darah, Mm-mm, jika diberikan unsur nutrisi cairan untuk memulihkan kuantitas darahnya. mm-mm. Jadi, iya, yang terakhir ini agak bingung. Benar, benar sudah benar itu. Jadi kalau darahnya itu ngedrop, Hmm, kalau ininya ditambah, apakah ini bisa hmm, ngikut ngangkat gitu loh? hmm, Jawabannya ya hmm. ini, karena dia fungsinya hanya mengencerkan, maka dia tidak bisa menambah menambah darah, sudah gitu aja jawabannya. Tidak Oke, bisa ya. ya, Jadi yang A, yang B tadi bisa, kalau oh ininya drop, ininya ditambah bisa, tapi kalau ininya ngedrop, ditambah ininya dia tidak bisa ngangkat karena fungsinya hanya mengencerkan, tapi bukan menambah. Lanjut nomor 8 Muhammad. Cukup apa ini ya? Nomor masih Pak. sudah habis ya? Ada habis ya? Apa? Yang nomor 7 Masih sudah Pak? habis. Bukan nomor 7 maksudnya. Udah, Nah, udah. itu. Pun. Ini nomor Lanjut. 8, Nomor nomor 8. 8A Wah, oke pertanyaan. dari Pak Ma'ruf lagi. Pak Maruf. Hmm. Nomor 8, salah satu penyebab kulit kering disebutkan karena ada jinjitsu Jadi kekurangan Jinji itu Pak C. Mat. Mm-mm. Nah, Jinji kurang Z. ternutrisi cairan. G. C. Kurang ternutrisi cairan. Mm-mm. Pertanyaannya, Mm-mm. saya sering melihat kondisi pasien yang mengalami odem, kaki bengkak, Bener.
karena timbun cairan di jaringan. Mm-mm. Itu sering terlihat kakinya nampak kering dan kusam. Mm-mm. Logikanya, kalau odem harusnya jadi lembab. Mm-mm. Jadi karena terisi cairan jadi lembab. Mm-mm. Tapi seringnya nampak kering, kusam. Itu Mm-mm. bagaimana Sinse penjelasannya? Jadi pertanyaannya nomor 8 itu ada odem Mm-mm. plus kulitnya kering gitu tapi kering kusam gitu Pak ya. Kering, kusam. Minta Kering penjelasan dari itu. kering kusam. Oke. Iya. Kalau odem ini kan banyak cairan. Kering ini Iya. kurang cairan. Kan logikanya begitu Pak Mat ya. Kenapa kok ini bisa bersatu? Pinter, pinter nih Pak Maruf ini. Ini Mm-mm. kenapa ada dua paradok, dua hal saling bertemu gitu loh. Loh, ini odem ini kan banyak cairan, sedangkan kulit kusam itu kan kurang cairan. Kenapa kok bisa bersatu? Nah, gitu loh. Ini penjelasannya begini Pak itu. Itu sebenarnya kasus khusus ya. Kenapa kok timbul seperti itu? Itu karena sebenarnya itu ada dua sindrom saling bertumpang tindih. Itu terjadi pada kaki diabetes ya. Kaki diabetes. Orang diabetes itu dia punya sindrom di awal itu defisiensi ganda, defisiensi yin dan defisiensi qi atau yin qi itu dua Pak Mot. Jadi sudah tenaganya lemah, yinnya juga lemah. Nah itu yang menyebabkan defisiensi yin ini dia menyebabkan darah itu menguap cairannya, cairan menguap, cairan dalam darah menguap gitu aja lah atau mengering. Selanjutnya menyebabkan statis darah. Ya, statis darah. Nah, statis darah ini kalau dibuka di apa namanya? Di materi kemarin itu menyebabkan kulit gelap dan kusam. Kadang juga kering karena darahnya tidak bisa menutrisi kan kulitnya. Jadi gelap, kering dan kusam. Nah, seperti retak-retak itu loh orang kakinya orang diabetes itu kalau di tahap awal itu. Itu penyebabnya yang awal. Kekurangan yin menyebabkan kekurangan cairan pada darah menyebabkan darahnya statis, mengental tadi itu penjelasannya. Kita tak jelaskan tadi itu. Fungsi cairan itu kan mengencerkan darah. Jadi kalau cairannya berkurang maka darahnya akan mengental statis. Nah, kalau darahnya statis maka kulit tampak gelap, kusam dan kering. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sindrom defisiensi Qi. Defisiensi Qi ini menyebabkan fungsi fungsi transport dan transformasi itu berkurang. Ini fungsi merubah cairan dan menggerakkan cairan itu dia tidak normal lagi. Nah, kalau sudah seperti itu maka akan timbul akumulasi akumulasi Qin Yi. Nah, jadi cairannya harusnya digerakkan karena Qi-nya yang tenaganya buat menggerakkan itu tidak bisa, maka akan timbul genangan atau timbul akumulasi. Ya, ini yang menyebabkan edema. Nah, itu jawabannya Pak Muhammad. Jadi yang menyebabkan di situ kok dua hal paradok bertemu itu karena sindromnya ya sindrom yang saling bertumpang tindih. Ada sindrom yin, defisiensi yin dan ada defisiensi qi. Makanya kita sering melihat kakinya orang diabetes itu odem tapi kulitnya itu kering, bengkak, kering, retak-retak dan kusam. Nah, itu karena ada dua sindrom yang terjadi. Nah, itu jawabannya Pak Muhammad nomor 8. Mungkin kalau ada yang menanggapi, singkat aja. Masih banyak soalnya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan Pak Mot. Nomor 9. Baru 9 ya soalnya. Nomor 9. Hmm. Dari Pak Ma'ruf lagi. Ya Pak Maruf beruntung Pak Maruf ini. Lanjut. Mm-mm. Warna kulit kehitaman Hmm. disebutkan karena statis darah atau ginjal, Hmm. defisiensi ginjal. Kelemahan ginjal. Pertanyaannya, bagaimana jika yang gelap hanya daerah kelopak atau rongga mata saja, atau mungkin mata panda mungkin? Mata panda gitu aja ya. Apakah itu juga tanda statis darah atau defisiensi ginjal? Tetangga saya, waduh, nek mau pasien ini Waduh, tetangga saya ini lagi. nyindir aku mataku mata panda Pak Mot. Heeh, Mata panda wes. sidik iki. Wah, iki wes berat iki. Jadi mata panda itu benar katanya Pak Maruf. Yang pertama ada eh,
kecenderungan ya ada statis Y. Jadi itu menandakan memang darahnya tidak lancar, kurang lancar. Nah, itu bisa diamati. Jadi kalau ada orang yang kelopak matanya agak menghitam itu memang ada tanda seperti itu. Tetapi dia juga menandakan defisiensi C limpa. Nah, ini aku bisa nih, defisiensi CSP, C limpa. Jadi ada beberapa Pak artinya itu kalau mata panda itu. Tapi kalau defisiensi limpa itu biasanya dia berkantung, kantungnya itu lebih agak agak tebel gitu loh Pak Mat. Mungkin wajahnya kayak wajahnya Pak SBY, Pak Presiden SBY itu loh, mantan Presiden SBY itu. Coba dia mati itu. Itu kan ininya menggembung gitu di area kelopak matanya. Nah itu tanda kayak gitu mungkin ininya. Defisiensi C limpa. Nah, yang selanjutnya itu defisiensi ginjal. Defisiensi ginjal. Jadi kalau defisiensi ginjal ini biasanya enggak cuma di area situ, cuma juga di seluruh wajah. Jadi kayak kayak gelap gitu loh wajahnya itu. Nah itu defisiensi ginjal. Tapi yang sering terjadi itu yang nomor pertama ini statis darah. Bagaimana kalau apa itu mata pandanya itu dari kecil ya? Kalau dari kecil ya memang bawaan Pak Muhammad. Ini tidak bisa dianggap patologis. Jadi kalau dari kecil ya memang sifatnya bawaan. Tidak bisa diganggu Ya. gugat. Jadi, mungkin turunan banyak kalau dari kecil. Nah, kita mau jawabannya nomor 9. Artinya itu ya statis darah, defisiensi C limpa sama defisiensi ginjal. Eh, hal ini banyak terlihat mungkin di ini apa para petugas atau security atau apa petugas-petugas yang sering lek-lekan malam itu loh. Mm, 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 Itu mm. banyak-banyak ini apa mereka itu matanya agak kehitaman. Tapi Mm, walaupun mm. nggak gembung tetapi kehitaman. Ya itu karena biasanya kalau begadang itu kan livernya ini Pak Mot, apa namanya? Livernya eh nggak bisa istirahat dia. Jadi mata itu kan areanya liver ya. Mata itu Hmm, ya benar mereka ini kan begadang shift-shiftnya malam ya. iya. Mata itu kan areanya liver. Maksudnya itu ya sekitar-sekitar mata gitu loh. Itu kan yang bertanggung jawab kan liver. Ya liver ini kan yang bertanggung jawab terhadap kelancaran C sama C. Itu loh. Jadi yang memandu Ci itu Sen, tapi kalau yang apa itu yang bertanggung jawab terhadap kelancarannya, Ci itu dia lancar apa enggak, darah itu lancar apa enggak itu yang bertanggung jawab liver. Nah, itu berkaitan berarti Pak Maut. Jadi livernya kelelahan biasanya. Ya podo yang sendiri Oh, gampang iya. begadang. Ini mata Hmm, pada Pak Maut. Disindir Pak Ma'ruf ini. ya, biar Mantap, tak mantap Pak pancing. Maut. Ya, Mantap. sekali-kali yang Ya, nyindir sincere to ya. ya. Wah, iki Heeh. kalau begadang berarti Pak Mat. Nah, Mm-mm. delok politik ana apik rame. Lanjut. Eh, Nomor 10 ya. Ini beliau Pak Ma'ruf lagi. Masya Allah. Maruf Jan berondong nih. No, bagaimana jika warna kehitaman? Oh, masih berlanjut. Bagaimana jika Hmm. warna kehitaman itu bawaan lahir? Seperti orang Jawa bilang, toh. Wah, ini Hmm. demblok itu hitamnya. Blok atau hmm. Mm. Atau tanda lahir. Kadang Hmm. juga warna gelap Hmm. kehijauan. Apakah itu juga tanda patologis yang diwariskan? Ya. Jadi kalau memang bawaan lahir bukan ya, bukan tanda patologis ya, karena sifatnya itu bawaan. Ini beda dengan yang waktu kecil dia normal, tiba-tiba mengalami semacam kayak kelainan. Nah itu berarti di situ ada yang tidak beres, mungkin di proses metabolisme tubuhnya atau proses keseimbangan tubuhnya. Tapi kalau memang dari lahir lahirnya seperti itu ya, ya bukan patologis, dia memang bawaan lahir. Nomor 11 Muhammad, gaspol ini Nomor 2130 ya 11. kan. Nah, saking Pak Ma'ruf mulai. Ya, lanjut. Warna merah pada kulit disebutkan pada tabel memiliki arti panas Hmm. panas atau angin panas. Mm-mm. Pertanyaannya, pada orang yang memiliki alergi sabun atau deterjen, jika pas kambuh maka tangannya akan memerah, Mm-mm. kering dan gatal. Mm-mm. Keluhan kulit alergi seperti ini dengan penampakan merah
secara umum masuk kategori yang mana Sinse? Oke. Panasu, si atau angin panas? Kita ini dulu ya. Kita telaah satu-satu ya. Jadi panas itu apa? Panas itu panas yang disebabkan oleh defisiensi yin. Jadi kondisi tubuhnya itu kekurangan unsur dingin. Nah, itu namanya panasu. Panasi atau panase, bacanya se atau si itu ya. Se itu aneh. Panase itu disebabkan oleh patogen. Nah, patogen atau panas ekses atau panas ekstrim. Termasuk api juga bisa. Api. Jadi patogen nih misalkan kayak ini bukan patogen ya. Bisa juga patogen. Misalkan kayak kasus DB itu. Demam berdarah itu dia terinfeksi sehingga timbul infeksi di situ, terinfeksi ya, timbul infeksi atau peradangan di situ. Jadi kalau peradangan itu meluas, maka akan timbul panas ekses. Nah, itu dibuktikan dengan nadinya yang kuat. Itu terjadi juga dalam kasus misalkan kayak kasus-kasus cacar, kayak kasus-kasus apa itu yang sifatnya itu menginfeksi ya. Jadi yang sifatnya itu ganas biasanya, atau mungkin lepra dan sebagainya bisa. Yang kedua panas ekstrim. Panas ekstrim ini ya disebabkan kondisi tubuhnya. Jadi misalkan kayak kasus eh, yang liver meningkat misalkan, yang liver atau mungkin ke kasus-kasus yang sifatnya itu eh, ada api di dalam liver ya yang menyebabkan darahnya itu bergolak. Nah, itu menyebabkan panas ekses. Itu namanya panas panas panase atau panas berlebih. Ya, sedangkan angin panas itu sifatnya yang patogen dari luar. Patogen dari luar. Patogen dari luar ya bisa angin, bisa lembab, bisa panas, bisa dingin, bisa racun. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau deterjen itu termasuk apa? Nah, ya sudah. Jadi kalau ada kata-kata deterjen berarti kan intinya dari luar. Dia masuk ke ini, ke patogen, termasuk patogen angin ini. Kalau bahasanya medis mungkin antigen ya. Antigen. Jadi sesuatu yang sifatnya itu menstimulan ya, menstimulus dari luar. Nah, itu masuk kategori angin. Jadi kadang orang itu ada yang kena AC itu timbul ruam-ruam di kulitnya. Ada yang kena deterjen, timbul ruam-ruam di kulitnya atau kulitnya merah-merah, gatal-gatal. Ada yang ini apa namanya? Makan makanan tertentu. Jadi misalkan kayak seafood dan sebagainya. Itu sama. Jadi sifatnya itu patogen dari luar itu ya. Jadi ada yang patogen itu memang dari luar mengenai kulit, ada yang sifatnya itu endogen. Nanti endogen itu patogen yang sifatnya itu dari dalam. Jadi misalkan kayak makanan, nah, itu seperti itu. Tapi dua-duanya itu termasuk termasuk antigen. Nanti sesuatu yang sifatnya itu asing sehingga diperangi sama sama ini sama Weiqi tadi itu. Nah, itu jawabannya Pak Mot. Jadi deterjen itu masuk mana? Dia masuk masuk angin ini ya atau masuk antigen. Antigen. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi dia sesuatu yang dianggap asing atau dari luar. Oke, cukup Ahmad. Jawabannya nomor 11. Biar agak cepat. Sekarang nomor nomor 12. Bentar. Halo Ahmad. Oke, siap. Iya, Nomor iya. 12. Itu ya, termasuk angin itu ya. Jadi atau mungkin gini saya Ahmad. Oh. Mungkin Hmm. tak kasih ini dulu ben gampang aja. Ini karena biasanya itu timbul karena anu ya, orang yang alergi ya. Iya Pak Mat ya. Kena Iya, iya. deterjen itu kan orang alergi Heeh, biasanya ya, gampang alerginya. Ini aja Mas. heeh. Jadi orang alergi itu disebabkan sama ini, sama angin ini. Jadi sama patogen dari luar. Jadi angin, lembab, panas ini. Angin ini bisa angin panas, angin dingin. Lembab ini termasuk juga antigen, termasuk deterjen sebagainya itu juga masuk ke sini. Terus bisa juga disebabkan sama ini, sama panas yang pada saat ini, pada saat dia hamil. Nanti panas yang diakibatkan sama janin. Itu namanya fetal heat. Nah, ini disebabkan sama sama janin. Jadi ada orang yang hamil itu menyebabkan
darah menyebabkan dermatitis. Nah, itu ada yang sebabnya seperti itu. Ada yang sebabnya itu karena ini apa namanya? eh defisiensi yin ya. Defisiensi yin jadi kekurangan unsur unsur yin dan kekeringan pada darah. Ini kasusnya diabetes. Dia diabetes bisa. Terus karena angin. Nah, ini angin dalam ini. Angin angin internal bisa. Atau karena lembab panas. Nah, ini lembab panas ini ya dari dalam tubuhnya memang apa namanya menimbulkan unsur lembab dan panas yang jadi satu itu juga bisa menyebabkan dermatitis atau atopik dermatitis ini. Jadi ruam merah dan gatal. Nah, itu. Jadi gitu Pak Ahmad untuk jawaban yang nomor berapa itu tadi? Yang tentang ini bahas tentang ini ya, bahas tentang alergi kalau ini ya. Nanti sedikit-sedikit kita ulas. Jadi cuma bahasanya ini sudah masuk ke alergi ini. Oke cukup Ahmad untuk Ya. masalah alergi. Mhm. Sekarang nomor pinter 12. Nomor Ah, berapa Bang? 12 ya. nggih. Sampai lali sampean. Ini Kalau nomor saya Ahmad. Nomor berapa Bang ya? Nomor 12 Ahmad. Nomor nggih 12. betul nomor 12. Ya. Hmm. Ini Gimana Pak dari Ahmad? Pak Andi. Kalau defisiensi Swe apa itu? Hmm. Swe material berkurang dan Ki tidak ada yang menahan menjadi panas kosong. Bedanya Hmm. dengan panas penuh apa ya? Panas kosong dan panas penuh. Nomor berapa itu? Mm, Nomor 12. Nomor Dan 12. ada terusannya sedikit. Dan yang Hmm. terjadi dengan Swe pada panas penuh apa? Jadi Kalau eh nggih. saya Ahmad. Jadi nomor 12 ya. Jadi Mm, yang disebutkan dengan nggih. panas kosong dan panas penuh itu kan tadi sudah ya. Jadi panas yang ini kosong sama penuh. Panas penuh itu mengacu kepada kondisi ketidakseimbangan internal di mana ini terjadi kelimpahan energi ya. Energinya melimpah, kelimpahan energi. Jadi energi di dalamnya itu melimpah sehingga menimbulkan apa namanya? Menimbulkan gejolak pada darahnya, gejolak pada darah. Nah, sedangkan ini itu disebabkan oleh defisiensi yin. Defisiensi yin, sesuatu yang kekurangan. Jadi kalau dilihat dari sini aja ya kan sudah jelas ya. Eh, Perbedaannya ya jelas dilihat dari nadinya. Jadi kalau ini nadinya itu kuat, yang penuh ini biasanya kuat. Kuat itu ya hentakannya itu kuat, terus cepat ini. Full nadinya itu dari superficial sampai ke dalam kuat dan cepat. Ya kalau ini dia cepat aja, cepat dan lemah. Nah, itu aja bedanya. Jadi apa namanya? Kondisi orangnya pun juga beda. Kalau kondisinya full, itu orangnya itu tidak tampak kelelahan. Jadi fit tetepan. Cuma mungkin matanya merah, terus mungkin apa namanya? Ayo ada tanda-tanda panas lah, matanya merah, wajahnya memerah, mungkin timbul kulitnya itu ruam-ruam dan sebagainya. Sementara kalau panas kosong itu kemerah-merahnya sama, cuma ditandai dengan ada unsur kelelahan ya. Jadi panasnya itu tidak seberapa panas, cuma yang lebih menonjol itu kelelahannya. Nah itu namanya panas panas kosong. Terus apa kelanjutannya Pak Mat? Dan yang terjadi dengan C saat panas penuh. Ya kemarin itu kalau terjadi Mm, panas maka dia akan timbul panas darah kan ini. Panas darah. Ya panas darah ya macam-macam kemarin itu bisa desquamasi, bisa ruam, bisa macam-macam bla 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 kayak yang kemarin kita bahas. Itu kan sindrom semuanya disebabkan oleh panas darah ya kemarin. Itu mulai dari ruam, mulai dari infeksi, bisul dan sebagainya, mulai terus sampai ke apa itu kemarin itu alopecia dan sebagainya itu. Nah, dilihat itu semuanya disebabkan oleh panas panas darah. Nomor 13 Pak Mat. Nomor 13 dari Bu Wida Bekasi. Hmm. Untuk kulit yang keluar merah-merah dan gatal akibat alergi panas atau dingin,
dan nanti hilang sendiri, itu akibat ketidakseimbangan kerja organ apa ya, Sinse? Yang nomor 13 itu kita sudah tidak bisa membahas organ, Bu. Jadi yang kita bahas ini kan kelainan, ini masuk khasnya materi kita ini ya. Jadi yang kias ini kelainan substansi, kelainan C atau kelainan C dan C. Ini maksudnya di situ organ ini sudah kita lihat itu loh. Yang penting C-nya bagaimana, C-nya bagaimana, dan substansi yang lainnya bagaimana. Karena organnya sudah hampir semuanya kita anggap terlibat gitu loh. Jadi itu yang jawabannya yang yang pertanyaannya ya. Jadi organ apa yang terlibat ya kita enggak usah memperlihatkan atau tidak bisa memperhatikan organnya. Yang kita lihat itu cek kondisi C dan C-nya. Apakah terjadi defisiensi C, apakah terjadi panas darah, dingin darah dan sebagainya. Sedangkan untuk gatal, nah ini perlu tak bahas sedikit ya karena apa namanya? Biar kita tuh lengkap ya ininya. Nah, apa yang terjadi atau apa etiologinya itu gatal itu sebabnya apa ya? Gatal itu sebabnya ada dua kelompok ya sebenarnya. Pokoknya intinya kalau ada gatal di situ ada angin sebenarnya. Nah, pokoknya bisa di ini ya dicatat ya. Jadi ada gatal itu ada angin. Angin itu ya intinya ada serangan dari luar atau mungkin ada virus, ada bakteri, ada jamur dan sebagainya itu kan masuk kategori angin. Pokoknya ada gatal di situ ada angin. Dan nanti yang terlibat apa itu yang akan kita bahas ini. Dia ditambah bla 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 ditambah bla bla bla. Nah, itu baru baru timbul yang namanya gatal itu. Tapi secara umum gatal itu disebabkan sama angin. Jadi faktor etiologi gatal itu ada dua kelompok ya. Yang pertama itu eksternal, yang kedua itu internal. Nah, yang eksternal misalkan kayak angin, lembab, panas racun dan parasit atau gigitan serangga. Nah, itu sebab-sebab dari luar yang menyebabkan gatal. Sedangkan yang faktor internal itu bisa jadi kekurangan darah. Kalau kekurangan darah kulitnya kering, misalkan. Nah, kalau kulitnya kering ditambah angin yang dari sini masuk ke sini timbullah gatal. Jadi kulitnya udah kering di ibaratnya dihinggapi sama angin ya sudah timbul gatal. Status darah sama panas darah sudah kita bahas, defisiensi yin sama alergen. Alergen itu ya makanan-makanan atau penyebab yang menstimulus timbulnya gatal ya bisa seafood, bisa telur dan sebagainya. Itu faktor internal. Alergen ini sifatnya internal cuma karena dia itu dimakan masuk ke dalam maka bisa dimasukkan dikelompokkan ke internal. Tapi sebenarnya dia itu sifatnya endogen ya. Jadi sesuatu yang dari luar yang dimasukkan ke dalam. Jadi alergen yang sifatnya itu endogen. Nah, itu penyebab gatal ya. Jadi kalau yang dari eksternal itu jelas angin, lembab, panas, racun dan sebagainya ini menyebabkan gatal. Tapi kalau yang dari internal ini biasanya digabung sama angin. Defisiensi C plus angin, status darah plus angin, panas darah plus angin, defisiensi yin plus angin. Nah, itu. Itu amat jawabannya untuk yang nomor berapa tadi tuh? Nomor 13. Nomor 13. Yuk, si nomor 13. Lanjut. Nomor 14 dari Bu Wida, masih Bu Wida. Mm-mm. Pada kasus vitiligo, apa Mm-mm. berkaitan juga dengan kerja organ paru yang kurang baik? Jadi sudah kita bahas ya, kulit itu memang areanya paru ya. Jadi kulit itu yang bertanggung jawab paru, LU ya. Kulit itu yang bertanggung jawab LU. Cuma kulit ini dia dinutrisi sama C gitu loh. Jadi ya semua organ yang bertanggung jawab dengan C ini ya ikut ikut bertanggung jawab dengan kulit ini. Misalkan kayak limpa, jantung sama sama liver. Jadi semuanya ini bertanggung jawab. Bahkan secara tidak langsung mungkin ginjal juga bertanggung jawab karena darah ini kan timbul dari esensi dia, esensi ginjal. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kasus vitiligo, nah itu vitiligo ini sulit ya. Jadi ada beberapa apa namanya pasien yang saya tangani itu kebanyakan mereka tidak telaten itu repotnya ya. Vitiligo ini sebenarnya bukan bukan disebabkan sama organ apa ya, tapi lebih ke defisiensi yang biasanya ya.
Yang bermain tuh di sini defisiensi yang Qi. Jadi ada di situ depigmentasi ini ya. Vitiligo ini kan depigmentasi ini. Depigmentasi. Jadi pigmennya hilang, warnanya hilang, depigmentasi. Lah ini yang menyebabkan itu yang bermain itu sebenarnya defisiensi yang ya. Efisiensi yang sama Qi ya. Kalau kita ngomong yang sama Qi ya pasti defisiensi yang ginjal, yang apa namanya sumber yang tubuh itu kan ginjal. Berarti ada kemungkinan dari ginjal. Sedangkan Qi dari limpa ya. Jadi dua itu yang dicurigai. Yang kedua, vitiligo ini di beberapa sumber ada yang menyebutkan disebabkan sama angin lembab. Nah, angin lembab. Nah, beberapa teknik yang bisa dicoba untuk kasus vitiligo ini selain mentonik yang Qi, dia juga mungkin bisa dengan cara di apa ya dikasih ini loh jarum jarum 7 bintang itu loh, jarum 7 bintang. Jadi dilukai ya yang bagian ininya, yang bagian apa namanya, yang bagian putihnya itu biar darahnya mengalir ke situ. Nanti cari di marketplace ya jarum 7 bintang. Jadi semacam kayak apa namanya semacam kayak jarum bekam itu kecil-kecil cuma jumlahnya banyak. Ini jumlahnya banyak di sini. Nah itu biasanya diketuk-ketuk ini biar keluar darahnya. Tapi dia ndak dalam, pendek-pendek jarumnya. Yang penting bisa melukai kulit. Nah itu tekniknya seperti itu bisa dipakai. Jadi selain ditonik dari dalam dengan yang Qi, yang dari luarnya bisa pakai jarum 7 bintang. Itu yang jawaban yang nomor 14 Pak Ahmad. Yang nomor 15, halo Ahmad, bentar lagi nih Pak Ahmad. Ya, enggak. Nomor Yang nomor 15 15. dari Bu Laila, Mm-mm. Pekanbaru. Oke. Eh, apakah ketombean juga termasuk dalam kategori kelainan C dan C? eh Masuk ya. Ketombean itu kan disebabkan sama ini ya, desquamasi ya. Baca bab desquamasi kemarin itu, pengelupasan kulit. Nah, babnya di situ. Penyebabnya bisa karena malnutrisi kulit, jadi kekurangan darah pada kulit, nah, atau disebabkan karena lembab panas ini ya, lembab panas. Nah, ini bisa bisa seperti itu. Apakah kelainan CC? Jelas kelainan CC karena dia eh, masuk materi desquamasi. Jadi entah itu karena kekurangan darah pada kulit, entah itu karena lembab panas pada kulit. Nah, itu. Jadi kalau kalau yang dominan itu lembab panas, biasanya dia tergantung cuaca. Jadi kalau cuacanya itu sumuk-sumuk, cuacanya itu lembab, mendung, nah itu timbul ketombean. Nah, itu kemungkinan disebabkan oleh lembab atau lembab lembab panas. Tapi kalau mau cuacanya dingin mau ndak, itu seluruh kulitnya itu ketombean semua, yaitu curigai adanya malnutrisi pada kulit. Kalau bicara malnutrisi kulit ya berarti cek kondisi kondisi SIK-nya atau kondisi darahnya yang mengalir ke situ lancar atau tidak, ya gitu. Yang nomor 15 Pak Mut. Sekarang lanjut ke nomor 16. 16. 16. Ini dari Pak Ma'ruf lagi. Ya. Pak Rahma. Nomor 16. Kelembapan kulit setara dengan nadi dan dari kilambung. Hmm. Mohon penjelasannya lagi, Sinse. Oke, sampai situ dulu Saya Pak Mat. masih belum paham. Oke, Nah, maksudnya ya. setara dengan Cilambung ini. Mm, Endi Mang aku duwe gambar gitu loh. Nah inilah. Tangan ini tangan kiri apa kanan Pak Mat? Kanan ini ya. Right ini kanan ya. Kanan ini ya. Jadi kulit itu fungsinya itu secara dengan nadi kuan ini loh, nadi guan ini loh. Nah, jadi kalau kita itu eh, mengecek kondisi tubuh, itu bisa kita tekan di nadi kuan ini, apakah dia kuat
kondisi Qi tubuh ya. Atau lemah. Kalau kuannya ini kondisinya itu kuat, berarti ya Qi-nya dia kuat. Tapi kalau kondisinya itu lemah, ada kemungkinan atau menunjukkan Qi-nya lemah. Sedangkan tangan kiri itu lebih condong menunjukkan ke Xi ya, kondisi kondisi darahnya. Jadi darahnya itu kurang atau darahnya itu stagnasi, itu cek di tangan tangan kiri. Tangan kiri itu melambangkan Xi, tangan kanan melambangkan Qi. Jadi artinya seperti itu. Sama pentingnya seperti nadi Qi maksudnya. Setara itu sama pentingnya seperti nadi Qi. Jadi kulit apa tadi itu pertanyaannya apa Pak Mat? Pertanyaan apa tadi? Bentar. Apakah kelembapan kulit setara dengan nadi Qi? Ya sudah, jadi Mm-mm. maksudnya itu bisa kelembapan kulit itu bisa menunjukkan kondisi Qi seseorang gitu aja loh gampangannya itu. Sesuai dengan nadi itu maksudnya bisa menunjukkan kondisi Qi seseorang. Itu jadi kalau kondisi kulitnya itu kering, kondisi kulitnya itu kusam, nah itu berarti ada gangguan pada ada Qi-nya. Itu maksudnya begitu. Bukan Qi lambungnya bermasalah enggak, tapi menunjukkan Qi secara keseluruhan di tubuh seseorang tersebut. Nah, itu maksudnya Pak Mot. Terus ini tambah lagi nih 16B ini apa namanya 16B Pak Mot ini? Mohon penjelasannya lagi, Sinse. Yang Udah tadi. dipengaruhi Cilambung. Hmm. Bagaimana alur hubungannya? Maksudnya Sing iya Pak Mot ini. dipengaruhi Cilambung, alur hubungannya yang dipengaruhi Cilambung tadi loh. Jadi tidak jawab tadi. Saya masih belum paham. Nanti Oke. korelasinya itu bukan kok Cilambung Aha. itu berkaitan dengan kelembapan kulit, enggak. Cuma nadinya itu setara dengan pentingnya itu sama dengan kelembapan kulit. Jadi kalau nadi yang tangan Ya. nadi kuan tangan kanan itu menunjukkan kondisi kulit itu juga menunjukkan kondisi Mm-mm. seseorang gitu loh maksudnya. Nah itu bisa sebagai indikator gitu loh. Nah itu maksudnya bukan nadi lambung itu ditunjukkan dengan kulit bukan, tapi kondisi indikatornya itu sama gitu loh. Jadi kalau kita ingin mengetahui Qi seseorang bisa dengan menekan nadi kuan di tangan kanan atau bisa dengan melihat kelembapan di kulit seseorang. Itu loh maksudnya. Nah, itu Pak Mut pertanyaan yang pertama. 16 Terus 16A, ini 16B-nya. ini antara pernyataan dan pertanyaan. Dan apakah artinya yang tadi yang sudah diterangkan, konsep Hmm, ini bisa dipakai untuk mendiagnosa orang yang memiliki kulit kering, pasti akan mengalami masalah pada lambungnya, disadari ataupun tidak oleh pasien. enggak bisa. Itu jawabannya ya. Jadi Oke. maksudnya kulit kering itu menunjukkan kondisi Qi dan darahnya ya, bukan kondisi lambungnya. Nah, kalau kita ingin melihat kondisi lambungnya ya cek lidahnya atau cek nadi lambungnya. Itu Pak Mod jawabannya. Ya, Lanjut lanjut nomor 17 ya, alhamdulillah nomor 17. 17. Ini pertanyaan dari Bapak Miftah Mm-mm, Palembang. mm-mm, Ibu Ding. Aduh, mm-mm. kena semprot nah ya Ya, ya, semprot. semprot ya Pak Mod. Repot tadi Pak Ya, moderator semprot ya. ya, gara-gara nyebut salah. Lanjut. Eh, Otak mengecil sehingga menyebabkan kehilangan keseimbangan. Itu karena apa, Sinse? Oke, Terus, ini tak jawab dulu Pak Mod ya, satu-satu Pak Mod. Jadi oke, otak mengecil, ya. ya itu sebenarnya tidak sesuai konteks ya. Jadi kita Mm-mm. membahasnya apa, pertanyaannya apa, ini tidak sesuai konteks. Tapi karena kita buat belajar, ya sudah tak jawab. Jadi ini berkaitan dengan saya ini tak dulu tak. Ini materi esensi Pak Mod. Dan esensi mana esensi? Fungsi esensi. Ya, ini. Nah inilah pas ini. Otak adalah lautan sumsum ini loh. Jadi otak itu adalah lautan lautan sumsum. Jadi jika esensi ginjal lemah maka otak kekurangan nutrisi dan orang tersebut berpotensi kehilangan konsentrasi, ingatan, bla 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 dan kulit kepala sensasi seperti kosong. Nah, jadi yang menutrisi otak itu esensi ginjal. Nah, seperti itu. Jadi eh, otak itu nutrisinya dari mana? Ini kita bisa jawab bahwa yang menutrisi otak itu adalah ginjal. Jadi kalau otaknya itu dia mengecil atau menderita gangguan misalkan volume otak itu misalkan gangguannya misalnya
Alzheimer, misalkan, terus ya gangguan-gangguan manula atau gangguan-gangguan lansia itu yang sifatnya itu degradasi apa itu fungsi otak itu pasti ada kaitannya dengan esensi ginjal. Jadi misalkan kayak Alzheimer, Parkinson dan sebagainya. Itu hubungannya dengan esensi esensi ginjal. Ya kan esensi ginjalnya semakin tua, semakin menurun ya otomatis otaknya juga akan menurun fungsinya karena pasokan esensinya pasokan nutrisinya ndak optimal. Nah, kayak gitu. Jadi yang bertanggung jawab terhadap apa namanya nutrisi otak itu adalah ginjal. Cukup amat untuk nomor jawabannya untuk nomor berapa tadi itu? 17. Nomor 17. Jadi yang apa tuh pertanyaan tadi itu? Otak mengecil sehingga Hmm. menyebabkan kehilangan keseimbangan. Nah, itu sudah jawabannya. Jadi karena Mm-mm. esensi ginjalnya ndak mencukupi, ginjalnya yang Ya. diterapi. Iya, iya, iya. Sudah itu Pak Ahmad. Nomor 17 ndak ada pertanyaan lain itu yang nomor 17. Itu yang Itu ada bawahnya Pak cuma Ahmad. pernyataannya. Iya, Hmm. pernyataan aja. Oh, Ini siap. keterangan lanjutan. Tidak Hmm. ada terjadi apa-apa sebelumnya. Hmm. Tiba-tiba aja kehilangan keseimbangan dan otak mengecil, kata dokternya. Itu diakibatkan apa, Sinci? Apakah termasuk siunya pengendalian darah atau gangguan organ? Bukan pengentalan darah ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan pengentalan darah. Kalau organ sudah jelas organnya adalah ginjal. Ginjal. Nah, ada nomor 18. Nomor 18 dari eh, Bapak Erlan dari Malang. Mm-mm. Apakah kelainan C dan C dapat didiagnosa dengan palpasi nadi? Oke. Kalau bisa, bagaimana membedakan kedua nadi C dan C tersebut? Oke, jadi apakah kelainan ya sangat bisa ya. Jadi misalkan apa? Kita ambil dua contoh aja yang paling gampang ya. Defisiensi C dan C misalkan sama panas panas darah. Nah, ini nadinya defisiensi C ini nadinya adalah lemah dan kecil, lemah dan benang. Jadi tipis sekali. Jadi sudah kalau kalau kelainan double gini biasanya nadinya itu lembut, kadang tuh dipegang sangat sangat susah. Jadi lemah, terus benang. Benang tuh ya kayak benang itu hampir tidak terasa ya nadinya itu. Nah, sedangkan yang ini, yang panas darah ini, nadinya ini kencang ini. Kencang itu kuat. Yang kedua cepat. Nah, itu nadinya udah kencang, cepat. Kadang juga besar nadinya itu. Besar itu kalau diraba ini enggak kelihatan bentuknya Pak Mot. Jadi dia getarannya terasa tapi bentuknya enggak terasa. Kalau bentuknya itu kerasa kayak bulat misalkan kayak 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 kelereng gelinding itu, kayak kelereng apa tuh apa tuh berguling gitu. Nah, itu nadi lembab itu. Jadi bentuknya itu ada di situ. Kita raba itu ada bentuknya. Tapi kalau nadinya itu kayak tersebar gitu ya, besar itu tersebar terpencar gitu. Nah, itu menunjukkan kondisi kondisi panas dia. Nah, itu juga bisa. Jadi kondisi nadi itu bisa mendeteksi mendeteksi kondisi C dan C atau mungkin nadi stagnasi. Stagnasi, stagnasi C misalkan. Nah, nadinya ini atau stagnasi C, stagnasi C-nya macet. Nah, ini nadinya tegang ini nadinya. Jadi nadinya itu tegang, teng teng itu loh, atau nadi nyeri ini biasanya. Jadi orang itu kalau nyeri, nadinya dipegang itu kayak senar itu loh. Nah, jadi senar itu kalau senar gitar itu kalau dipegang kan ini kewenceng gitu, teng 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 gitu. Nah itu nadi stagnasi, stagnasi C biasanya. Kalau stagnasi C itu biasanya kenceng bisa, atau yang paling umum dia nadinya ini putus-putus, berombak. Nah, ombak itu ya gitu kan, blur, nanti hilang. Habis itu datang lagi blur gitu. Tapi enggak continue dia. Blur gitu hilang. Blur gitu loh. Nanti nadinya tuh gini. Nah, jadi muncul, hilang beberapa saat, muncul lagi, hilang lagi beberapa saat. Enggak continue. Kalau nadi yang continue kan gini. Nah, ini continue ini nadinya. Nanti dipegang terus ada. Tapi kalau nadinya stagnasi C itu nadinya potong-potong seperti ini. Tek, hilang, nanti muncul lagi tek, hilang, muncul lagi tek. Nah, itu namanya nadi
nadi stagnasi, seret nadinya. Nah itu. Jadi sangat sangat bisa ya kita pegang. Kalau feelingnya main itu loh, nadi ini gampang-gampang susah. Kadang kalau feelingnya itu tidak dapat, tidak konsentrasi ya susah biasanya nadi. Nanti yang paling mudah kita amati lewat lewat ini apa namanya lewat lidah. Cuma dua-duanya harus mau tidak mau harus kita pakai. Jadi lidah sama nadi itu tidak bisa karena nadi itu dia bagusnya tuh real time ya. Jadi kondisi saat itu detik itu ya nadi itu yang menggambarkan. Sedangkan lidah itu membutuhkan beberapa waktu, mungkin 1 hari atau mungkin beberapa hari untuk berubah. Tapi kalau lidah kondisi 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 kesehatannya itu berubah, maka dia ikut berubah saat itu juga. Nah, itu enaknya kalau lidah itu real time. Nadi itu real time. Nadi toh. Nadi. Oke. Nah, nadi itu real time. Kalau Iya. lidah itu butuh waktu. Misalkan pucat mau menjadi agak pucat kemerah-merahan itu butuh waktu beberapa hari Pak Mod. Tapi kalau nadi Iya, langsung iya. itu orangnya tegang, gugup ya nadinya langsung berubah. Nah, itu enaknya nadi itu. Hmm. Jadi tetap harus dipakai. Iya, Nomor iya. 19. Nah, itu kalau nadi kalau orang gemuk apa terlihat juga? Tetap kelihatan Pak Mod. Cuma nekannya lah ini loh, nadi itu butuh butuh skill. Makanya eh, apa ya? Kalau butuh skill, butuh feeling Pak Mod. Jadi kalau kita itu tidak konsentrasi, meskipun orangnya tidak gemuk, kita tidak konsentrasi, kita tidak nemu nadinya itu, gitu loh. Jadi harus full konsentrasi kalau kita ngecek nadi. Jadi kalau orangnya gemuk ya disesuaikan aja tekanannya. Nanti apa namanya kan kulitnya tebel biasanya orang gemuk itu, jadi sesuaikan tekanannya. Jadi kalau orangnya kurus kadang ditekan baru sedikit aja sudah terasa. Tapi kalau orangnya gemuk mungkin agak agak kuat sedikit tekannya. Ya. Nah itu tinggal tinggal teknis saja kalau itu. Nomor 19 Muhammad. Dari Bu Novi Jogja. Mm-mm. Pertanyaan dari Bu Novi. Saya dulu punya alergi protein hewani seperti ayam, Saya Pak Ahmad, telur, Ahmad, ikan. stop dulu Pak Ahmad. Ya, Ini ya. kok nggak ada yang interaksi ini apa tidur semua ya? Ini pertanyaan ini. Kok nggak ada yang menimpali Pak Ahmad. Ya orang dua kita aja yang Ya. ngomong Pak Ahmad. Orang-orang kemana nih Pak Ahmad? Masih ada tuh Pak Ahmad? Menyimak Nyimak sih, saya nyimak. Jangan khawatir, didengarkan kok sini. Ayo. Tergugah, Tuh. tergugah. Sam- sambil ngopi mungkin Oh, Sinse. siap. Nah, tak kirain nggak kuburan nih Pak Ahmad. Dia ngomong sendiri gak ada suara-suara yang lain. Wah, ini nanti jangan-jangan Digondong ada. emak-emak ya. Oh, nanya udah Dewa, diberontak semua. Oke, siap. eh, Kita eh, lanjutkan Bu ya. Monggo dewasa, Pak Ahmad. Nanti bisa dilihat ya, rekamannya. dewasa aku ya wedi. Nah, iya makanya. Eh, Nomor 19, saya dulu punya alergi protein hewani seperti ayam, telur, ikan tongkol, dan sejenisnya. Tetapi Mm-mm. setelah konsumsi haba sauda rutin, malah sembuh. Oh, sembuh malah malah ini. Malah sembuh. Mm-mm. Mm-mm. Padahal kan sifatnya haba sauda kan panas. Kenapa Mm-mm. bisa begitu ya Sinse? Nah, Oke. monggo. Iki perlu dipikir Pak Mot ini ya. Jadi Heeh. habat ini kan panas ya. Habat ini Oke. panas. Terus yang dimaksud Bu Novi ini Dia punya alergi alergi. protein hewani. Alergennya itu ini ya. Perproteinan ya. Mm-mm. Perproteinan. Terus Ayam sama telurnya, mm-mm. terus ikan tongkol dan Mm. sejenisnya. Oh, ini kan akhirnya timbul ruam gitu tuh ini. Ini nggak ada keterangan loh Pak Mot ini. Alergi itu banyak. Ya, Alergi keluar ingus bisa, tapi mungkin ibunya ini yang dimaksud kayaknya konteksnya ini ruam ya ini ya. Timbul kemerah-merahan ya. mungkin. Oke, Hmm. oke. Ya, ya. Alergi pada umumnya kan seperti itu. Karena kalau Hmm. tidak gatal-gatal Hmm. ya ruam-ruam itu. Ini kan ada panas di sini ya. Ada panas di sini maksudnya. Kenapa kok Iya. panas ketemu Heeh. panas kok malah sembuh gitu loh. Harusnya kan mungkin logikanya Bu Novi itu panas ketemu harusnya kan ketemu dingin dikasih herbal-herbal yang dingin dia dia bisa sembuh. Ini kok batu sauda itu panas sedangkan ini panas ketemu panas panas kok enggak malah menyala malah sembuh gitu loh Pak Ahmad. Mungkin ya. Mm-mm. Oke. Bener gak Pak Ahmad Heeh. logikanya ya. Nah, ini tuh Ya, sebenarnya begini Bu. Nggak bisa di logika pakai itu ya. Nah, ini logikanya itu pakai ini sebenarnya. Ini bahasnya tentang ini ada waktu enggak ini kayaknya
Duh, ini waktu kurang nanti. Nanti kalau ada waktu tak jelaskan ini ya. Jadi Pokoknya masih ada menurut waktu. ada waktu ya. Ini Ada. menurut diagnosa model 4 level. Jadi kita kemarin kan diagnosa itu banyak ya. Ada yang Changfu berdasarkan organ, ada yang berdasarkan Shiki berdasarkan penyakit atau patogen dari luar, ada yang berdasarkan Qi, Shi, Jinyi yang kita pelajari saat ini Pak Mot ini ya. Ini yang Iya. sehari-hari, defisiensi Qi limpa ya berarti dia pakai pendekatan organ Changfu. Panas darah, lah ini berarti pakai pendekatan Qixie atau pakai pendekatan substansi. Nanti ada pakai pendekatan meridian, nah, bisa pakai meridian istimewa, bisa. Ada lagi pakai pendekatan 6 tahap atau 6 stage. Nah, itu ada. Nah, yang nggak mau tak bahas ini pendekatan pakai 4 level. Nah, pendekatan pakai 4 level. Ini dipakai untuk kasus wabah atau kasus penyakit menular lah intinya. Penyakit yang sifatnya dari luar. Nah, menurut teori 4 level ini, tubuh itu dibagi menjadi layer-layer ini loh. Menjadi 4 layer ini. Yang pertama itu defensive Qi atau Wei Qi atau defensive Qi gitu aja biar tidak jumbo. Yang kedua itu lapisan Qi, yang ketiga itu lapisan nutritif Qi, yang ketiga itu lapisan darah. Nah, itu. Jadi setiap penyakit itu akan menembus lapisan ini. Nah, misalkan dia di sini, penyakit ini ya. Penyakit atau patogen. Dia ke sini. Nah, di sini tuh dia akan dihadang sama yang namanya Weiqi tadi itu. Nah, namanya Weiqi tadi itu. Weiqi tadi itu. Nah, perangan di sini bisa timbul karena perangan itu dia bisa timbul yang pertama demam. Nah, oke, jadi kalau ada demam itu berarti ada pertarungan antara Weiqi dan patogen penyakit. Entah itu pertarungannya itu semakin pertarungannya itu entah itu kuat entah itu lemah. Jadi kalau ada demam yang kuat berarti penyakitnya kuat, tentaranya ini juga kuat ibaratnya gitu tentara dalam tanda kutip WC-nya. Yang kedua, pada saat dia perperangan ini kadang timbul yang namanya ruam atau kemerah-merahan. Nah, itu. Jadi kemerah-merahan dalam kasus kasus alergi itu sebenarnya kemerah-merahan yang timbul akibat pertarungan dari Weiqi dan patogen penyakit. Nah, gitu loh. Oke, jadi yang menyebabkan kemerah-merahan itu dalam kasus alergi loh ya. Dalam kasus alergi itu adalah pertarungan antara Weiqi dan patogen. Nah, masalahnya orang-orang yang punya alergi itu biasanya Weiqi-nya atau disebabkan oleh defisiensi Weiqi. Oke, ya. Jadi eh, orang-orang yang gampang sekali terprovokasi sama patogen dari luar itu disebabkan oleh tentaranya ini tadi itu lemah, Weiqi-nya itu lemah. Nah, biasanya Weiqi lemah itu karena limpanya dingin. Defisiensi Qi limpa atau defisiensi yang limpa. Dilihat lagi tuh tadi yang pembentukan Weiqi itu dari mana? Dari Chongqi dan dari mana itu eh, esensi limpa dan dicampur dengan udara. Jadi artinya kalau limpanya lemah, defisiensi Qi atau defisiensi yang limpa itu maka Weiqi-nya akan lemah gitu loh. Akan lemah itu ya gampang tertembus. Terus di sini dia masuk ke sini dan akhirnya timbul demam, timbul ruam dan sebagainya. Nah, jadi kalau orang normal itu harusnya ada patogen di sini dia tidak timbul ruam. Udah selesai ini hancur diperangi sama ini. Tapi karena WC-nya itu lemah, maka dia bisa masuk di sini lapisan ini. Bahkan tidak jarang dia langsung masuk ke sini. Ke sini. Jadi kalau tentara di sini juga tidak kuat, di sini tidak kuat, maka dia akan masuk ke nutritif C ini. Atau kalau enggak dia masuk ke level darah. Kasusnya dia ini apa kasusnya demam berdarah atau DB. DB itu dari sini dia langsung menembus ke lapisan darah. Nah, itu kalau itu terjadi maka apa namanya?
timbul yang namanya pendarahan. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang ditanyakan Bu Novi, kenapa kok habatus sauda panas, tapi bisa menyembuhkan ruam. Ruam itu yang dimaksud mungkin beliau itu panas darah. Nah, itu sebenarnya bukan panas darah, tapi yang terjadi adalah defisiensi Wei-Qi ini. Nah, defisiensi Wei-Qi ini adalah defisiensi Qi limpa atau defisiensi yang limpa. Jadi kalau defisiensi yang limpa dan defisiensi Qi limpa itu dikasih sesuatu yang hangat, ya kemungkinan Wei-Qi-nya ini dia akan ini akan kuat dia Wei-Qi-nya, sehingga pada saat dia itu perang di sini dia tidak bisa menembus ke sini, jadinya tidak gampang ruam, tidak gampang demam dia. Jadi pada saat ada penyakit masuk, belum sampai masuk sudah ditolak sama Wei-Qi-nya, sehingga tidak sampai timbul timbul ruam. Jadi itu jawabannya Pak Mot. Jadi kenapa kok dikasih habatus sauda itu dia sembuh? Kemungkinan ya, tapi aku nggak ngerti ya ininya wataknya habatus sauda itu tonik atau bukan. Tapi kemungkinan tonik karena dia sifatnya biji. Kalau biji itu biasanya masuknya ke ginjal dia. Jadi kalau ginjalnya ternutrisi kan WC-nya juga ini tertonik. Karena ini kan ada unsur UNC terbentuknya WC ini. Jadi kalau apa namanya ginjalnya itu dia kuat, maka WC-nya ada kemungkinan juga kuat. Terus yang kedua, habatus sauda ini punya sifat hangat ini loh, hangat dan pedes. Nah, ini yang sangat disukai limpa ini. Jadi untuk orang-orang yang alergi itu mungkin bisa di ini dikonsumsi, asalkan kondisi limpanya memang defisiensi loh ya. Defisiensi yang atau defisiensi kecil. Karena kalau defisiensi ini kemungkinan dia akan meningkatkan Wei-Qi ini. Jadi kalau Wei-Qi-nya itu kuat ya kemungkinan tidak gampang terjadi kemerah-merahan. Tidak gampang terjadi demam, tidak gampang terjadi gatal. Nah, seperti itu Pak Mat jawabannya. Jadi logikanya Bu Novi itu bukan panas darah tapi yang terjadi karena beliau itu alergi sebenarnya. Alergi itu sesuatu yang berlebihan, harusnya ditembak aja pakai peluru mati, tetapi dikasih rudal kan ya, atau dikasih bom. Nah, itu sifatnya itu hiper gitu loh Pak Mat. Lebih gitu loh. Ya. Apa namanya? Alergi itu seperti itu. Tapi kalau autoimun, nah itu menembak temannya sendiri. Itu logika yang paling gampang seperti itu. Oke, Bapak cukup untuk Ya, pertanyaannya ya. Bu Novi. Nanti yang terjadi adalah defisiensi Wei-Qi, jadi bukan panas darah ya yang dimaksud. Kalau ini tambahan dikit, berarti Hmm. habatus sauda itu cocok untuk bagi orang-orang yang ini eh, dingin ya atau Iya, lembab ya. jadi alerginya itu disebabkan kelemahan Wei-Qi. Jadi bukan panas darah yang disebabkan oleh patogen Nexus, misalkan kayak panas darah disebabkan oleh DB, nggak bisa Pak Mot. Itu kan dia kan gini loh, panas darah, panas darah itu Wei-Qi-nya nggak apa-apa, Wei-Qi-nya normal. Nah, sedangkan alergi ini Wei-Qi-nya lemah, gitu loh maksudnya itu. Yang bikin bingung itu karena Iya. apa namanya sama-sama terjadi ruam ini loh. Wei-Qi-nya itu lemah. Oh Ya ya. sudah ini loh. Jadi yang bisa dipakai yang ini, pakai habatus sauda. Tapi kalau yang ini tidak Iya. bisa malah memperparah, no. Ini benar-benar darahnya panas kok. Kalau ini darahnya itu sebenarnya tidak panas, cuma ruamnya itu karena diprovokasi sama patogen dari luar. Jadi yang fungsinya itu untuk meningkatkan ini Wei-Qi-nya itu tadi atau Ya. imunitasnya, tapi bukan untuk panas darahnya bukan. Oke, cukup untuk Bu Ya. Novi. Ya. Nomor piro Pak Mat tadi Pak Mat? Pertanyaan nomor 20 itu kok iso Pak Mat iki. Pertanyaan Enggak 20 20. ini Nah. kok saya yang bertanya. Ini Pak Mat iki. Kok Pak Mat iki? Iya. Tuh, Iki ada yang awu-awu iki terselubung Bumin nih iki kan Pak iki. Mat. Bumin iki Pak Mat iki. Dia ini apa Iya. namanya mengatasnamakan orang lain ya. Mat. Iya, iya, iya. Apakah Untuk kasus kasus rheumatoid? Nah, iya Pak Mat. eh, untuk kasus rheumatoid artritis, apakah bisa disembuhkan, Pak Oke. Mot? Pak Mot nih. Wah, iki tersangka iki Pak Mot iki. Yes, Jadi, ada apakah bisa kalem. disembuhkan? Ya bisa. Pertanyaannya kan
bisa disebutkan jawabannya bisa atau tidak? Jawabannya kan bisa, Bu. Heeh, Nah, nggih. jawabannya bisa. Nah, tapi ada syaratnya Pak Ahmad, asal tidak terjadi. Ini maksudnya dalam konteks disebutkan secara tradisional loh ya. Bisa Nggih. asalkan tidak terjadi deformasi sendi Pak Ahmad. Jadi sendinya itu belum cacat. Jadi ada orang Hmm. itu kakinya itu sampai seperti ini. Ini jempol kaki ya. Jadi yang kemarin Bunion itu Pak Ahmad itu sampai menggembung sampai begini loh. Saya kalau kemarin tuh nangani. Ya kalau sudah begini ya enggak bisa. Harus pakai medis, pakai operasi ini. Ini udah keras kayak tulang itu loh Pak Mot ininya. Harusnya Oh kan iya. gini toh, ini sampai menggembung seperti ini. Terus ada yang jarinya tuh bengkok-bengkok kayak kemarin itu. Nah itu Heeh, lama itu heeh. kalau pakai tradisional mungkin dijamu atau di akupuntur ya sudah mempan kayak gitu. Karena sendinya sudah cacat. Gitu. Ya. Itu butuh penanganan medis, butuh operasi. Mungkin masuknya ke poli bedah ortopedi mungkin gitu loh. Jadi Itu bisa tapi itu kalau asalkan iya banget. Monggo. kalau dibuka itu juga dikerok ya kayak Oh, walau alam aku nggak ngerti ya Nggih, SOP-nya mereka bagaimana. Yang jelas nggih, sendinya itu sudah tidak normal, tidak bisa ditekuk, kadang nyerinya tidak karu-karuan gitu loh. Jadi memang butuh nggih. butuh operasi itu, ya gitu Pak Mat. Jadi kalau cuma Ya, ya, ya. sendinya itu masih normal, hanya nyeri, kaku, terus kena dingin itu semakin parah, nah itu aja bisa. Mungkin dikasih dikasih jamu atau dikasih minyak-minyak yang sifatnya panas di apa namanya diurut bisa itu dibuyarkan di situ kan intinya nyeri itu kan kalau kasus rheumatoid itu kan ini kan apa namanya dingin loh dia Iya, dingin menyebabkan statis darah itu aja statis darah kadang apa namanya stagnasi cenut-cenut nah itu ya cenut-cenut itu stagnasi Pak Mot kalau nyeri tajam itu biasanya statis darah itu dua-duanya ada kalau di rheumatoid itu. Nanti yang dikira asam urat, oh kok nyeri sendi kok sampai gak karu-karuan ya cek asam urat. Lah, asam uratnya normal. Apanya nih menyebabkan ya? Enggak taunya karena rheumatoid arthritis. Nah itu Pak Mat. Itu sering kejadian Pak Mat karena musim-musim dingin seperti ini tuh banyak orang yang linu-linu. iya, Nah itu rheumatoid betul. arthritis. Tahunnya asam urat rata-rata Eh, atau cirinya rematik. bagaimana Pak Mat kalau asam urat Pak Mat? Tak tunjuki Pak Mat. Cirinya kalau asam urat tuh sendinya kemerahan Pak Mat. Jadi Hmm. sendinya itu kemerahan. Jadi bengkaknya itu Mm-mm. kemerahan dia. Mungkin lutut ini ya, sendi lutut ini. Itu kalau dari asam urat tuh merah Oh, sini. Sampai sini tuh merah. Nah, itu kemungkinan asam urat. Tapi kalau sendinya cuma bengkak aja tiba-tiba, tapi warnanya tetap tetap biasa lah ini, ya, rheumatoid arthritis ini kemungkinan. Oke, cukup ya, amat. ya. Ya. Nomor Mm-mm, 21 tanpa nama. mm-mm. Untuk kasus tekanan bola Ini mata, Burina Pak Mot ini. Ini Burina Pak Mot ini. Kalau Purina. tidak salah Burina ini nomor 21 ini. Mm. Loh, Iya Pak Mot. ya. Untuk kasus tekanan bola mata tinggi atau glukoma, apakah termasuk kelainan C dan C yang ya guru, oh, ya Mm-mm. guru. Mm. Apakah ada penanganan dari sisi TCM? Oh, jawabannya Pak Mot, kalau termasuk kelainan C dan C masuk Pak Mot. Itu kan glaukoma. Glaukoma itu disebabkan sama beberapa faktor ya. Yang pertama itu api liver. Jadi livernya itu bergejolak. Nah, yang kedua itu karena stagnasi C. Balik mana stagnasi C liver. Terus yang ketiga karena defisiensi ginjal. Defisiensi ginjal. Nah, glaukoma itu terjadi karena ini ketiganya ini menyebabkan darah di sini loh. Si. Nah, ini loh. Ya, kalau kalau lihat videoku yang retinopati diabetik itu ngerti itu. Jadi darah yang di sini, darah di selaput ini loh Pak Mat. Di selaput kecil-kecil ini loh. Nah, itu dia mengalami stagnasi di sini. Gitu loh. Mengalami stagnasi, macet dia. Sehingga ada kemungkinan dia pecah, ada kemungkinan dia apa namanya ya semacam kayak mengalami ini loh penggembungan itu kayak mengalami varises begitu. Jadi kalau tekanan di mata ini terus menerus stagnasi ini menyebabkan tekanan pada ini cairan di mata ini vitreous humor ini. Ini kalau terus menerus akhirnya dia menekan retina ini retinanya retak detachment sehingga timbullah
glaukoma. Jadi kalau sudah glaukoma itu ya kemungkinan untuk disembuhkan biasanya sangat kecil. Nah, tinggal kan tipe-tipe glaukoma ada yang sudut terbuka atau sudut tertutup. Nah, itu kan jenis-jenisnya banyak, beberapa 4 atau berapa itu. Ya pokoknya dia retinanya tidak rusak, ada kemungkinan masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah rusak, apalagi terangkat dari sini, dari serabut sarafnya ini ya kemungkinan sudah tidak bisa disembuhkan atau cacat permanen. Itu aja. Ya, cara menyembuhkan bagaimana ya dikasih apa namanya? Yang pertama untuk nutrisi mata. Jadi herbal-herbal yang sifatnya menutrisi mata atau akupuntur yang sifatnya itu untuk tonik darah. Yang kedua untuk melancarkan Qi. Yang ketiga untuk menurunkan yang. Kalau memang di sini ada defisiensi yang, menurunkan atau menenangkan yang liver. Nah, itu memang dari liver Pak Mat ini. Nah, jadi kalau kalau sudah ada tanda-tanda di situ ada floating, di situ ada semacam kayak benang itu berenang-renang di mata tapi tidak hilang-hilang, yaitu patut dicurigai. Jadi defisiensi darah bisa dari api liver bisa atau dari stagnasi. Itu jawabannya Pak Mat untuk Bu Rina. Ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak bisa, tergantung kerusakannya. Lanjut, Pak. Ya. Sekarang yang terakhir Yang terakhir. Wah, dari iki gak sempat iki. Lanjut. Pak Sri Sawito. Hmm. Apakah penyakit autoimun bisa disembuhkan dan apakah penyakit tersebut disebabkan kelainan Qi dan Sui? Kalau termasuk kelainan Qi dan Xi ya jelas. Nanti kelainan Qi dan Xi jelas. Apakah bisa disembuhkan? Ya kita lihatnya dari ini aja, dari gejala-gejalanya aja. Gejala-gejalanya misalkan apa panas darah, apa dingin darah, apa defisiensi C, ya tinggal dilihat polanya aja gitulah. Jadi kalau masalah bisa disembuhkan atau tidak ya sangat bisa. Tinggal dipulihkan ininya kalau bisa gitu loh. Jadi masalah sembuh apa enggak itu kan bukan urusan manusia. Tapi peluang kita itu untuk menghitung. Jadi apakah itu berpotensi disembuhkan atau tidak. Tapi kalau logikanya dia masuk masih bisa ada potensi disembuhkan ya ada kemungkinan bisa. Tapi apakah termasuk kelainan Qi dan darah? Masuk. Jadi kalau autoimun itu masuk kelainan Qi dan darah. Cukup amat untuk pembahasannya. Wah, ini enggak kuisnya enggak bisa dilanjutkan Pi Pak Ahmad ini. Apa di lain waktu? Kayaknya lain waktu aja. Siap. Sudah malam. Mungkin Biar ini kayaknya Rabu itu atau pas sesi terakhir itu anu Pak Ahmad. Sesi terakhir itu agak longgar, kayaknya materinya sedikit. Ini kan materinya besok itu tentang satu pendarahan, yang satu tentang stasis darah. Ini tidak banyak kasusnya kayaknya. Jadi mungkin di akhir-akhir ya. aja ya, mungkin cepat kok itu, tinggal membaca aja paling jawabannya. Kira-kira Ya. cukup Pak Ahmad, semoga bisa Yes. membantu. Siap. Siap. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ini tadi jawaban dari beliau Sinsenila Lambara atas pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua, teman-teman. Lumayan Kok ya lama Pak Ahmad ya? Hampir lumayan 1 jam 2 jam ya, nggak kerasa. Nggih. Iya. Lumayan panjang ini. Biasanya kan pertanyaan dikit ini banyak sekali. Aslinya 21 Pak Ahmad, tapi satu nomor ada 4. Satu nomor dan ya seperti itulah. Apa kreatif Pak Ahmad ya. kreatif dari teman-teman itu Mantap. sangat Perlu luar biasa. diapresiasi. Iya. Oke, cukup Pak Ahmad. Kalau deket aja. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pembahasan pada malam hari ini, pembahasan tanya jawab, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Untuk apa ya, semoga dari jawaban beliau teman-teman lebih termotivasi, lebih memahami ataupun malah tambah wawasan.
Kalau tambah mengerutkan dahi mungkin iya karena kalau tanya jawab seperti ini kan ya namanya spontanitas. Ibaratnya lempar langsung diambil, lempar diambil gitu kan. Jadi spontanitas dari si pemateri juga. Ya, kalau yang bertanya aja ya tinggal tanya saja. Tapi kan kalau si pemateri harus pinter-pinter oper bola. Harus kira-kira mana yang tepat, mana yang kurang tepat. Jadi semoga dari jawaban-jawaban dari Sinjenela Ambara memuaskan teman-teman, memuaskan dari yang bertanya dan bisa bermanfaat. Karena ini sebenarnya sesi ini kan mau dilaksanakan yang kemarin-kemarin, tapi karena berhubung waktu yang belum mencukupi, karena materinya terlalu banyak, maka diundur-undur. eh Mungkin ini untuk sesi tanya jawab ataupun tadi pembahasan masalah kuis tadi belum bisa dilaksanakan pada malam hari ini karena berhubung waktu sudah malam. Jadi mungkin di lain waktu yang belakang setelah materi-materi diselesaikan dulu kayaknya. Karena materi itu kan harus tersampaikan. Kalau cuma jawab dari polling ataupun tanya jawab bisa kita atur waktunya. Tapi kalau materi harus tersampaikan dulu. Kalau Oke, yang oke. sekedar tanya jawab kita bisa rada nyantai gitu loh. Karena yang betul butuh gas gede itu kan ya harus materinya ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari Sinzenila Ambara ataupun kami bersama oleh saya. Jika banyak salah kata dalam penyampaian ataupun menyinggung perasaan dari teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di Makasih save dulu Pak Mat. infonya. Rekamannya Pak Mat, rekaman. Bu admin, saya kan tidak jadi